Halo guys, ini drama terbaru yang sedang populer berjudul The Art of Love. Drama ini menceritakan seorang pemain cello dan seorang dokter bedah. Dokter ini bernama Dokter Kue. Dokter Kue sangat populer di rumah sakit, di mana dia terkenal sangat tampan dan banyak yang ingin menjodohkan Dokter Kue bersama anak dari para pasiennya. Kue tidak bisa menolak permintaan pasien, di mana pasien ini meminta nomor WeChat-nya. Rekan kerjanya malah berkata kalau Dokter Gu sudah punya pacar bernama Kaushi. Dokter Gu melihatnya. Dia pun dengan buru-buru pergi dari sana. Gue memberikan nomornya. Saat mereka mencoba untuk menghubungi, gue malah memberikan nomor rumah sakit. Kena prank deh. Di sini gue sedang mempersiapkan diri pindah departemen. Bahkan dia sudah membuat suratnya. Di sisi lain terdapat seorang wanita pemain cello bernama Lin Zhixiao. Zhixiao terlihat kurang fokus, bahkan dia berhenti memainkan cellonya. Sampai-sampai dia ditendang oleh temannya di samping, sehingga dia membuat bunyi yang cukup mengganggu. Dan hal ini disadari oleh pemandunya. Zhixiao berusaha berkonsentrasi kembali. Seorang wanita muncul di ruangan Kue. Dia adalah Kaushi. Dia mempertanyakan kenapa Kue mengajukan pindah departemen. Gue sudah bulat dengan keputusannya. Kaushi merasa cita-cita gue adalah menjadi dokter bedah kanker lambung. Dia tahu perjuangan gue. Dia meminta gue mempertimbangkannya kembali, karena sangat sayang jika gue keluar dari klinik. Gue hanya meminta maaf. Di sini keduanya menerima telepon dari teman masing-masing. Zhixiao menceritakan kekesalannya terhadap orang tuanya yang tidak datang ke pertunjukannya. Dia merasa orang tuanya sengaja. Sedangkan Dokter Gu diajak temannya untuk mengunjungi sebuah tempat. Gue setuju setelah dia memeriksa pasien, dia akan ke sana. Dan Zhixiao yang super kesal menyetujui ajakan temannya untuk pergi minum-minum, karena dia sedang sangat kesal sekali. Meskipun dilarang, dia tetap akan pergi. Zhixiao pergi menemui temannya. Temannya bernama Sansan. Dia sangat senang bertemu sahabatnya ini. Sansan mendandani Zhixiao supaya semakin cantik dan cocok masuk ke tempat yang akan mereka kunjungi. Keduanya adalah sohib dekat, jadi mereka selalu mendukung dan mensupport satu sama lain. Di sini Gue menamankan adiknya Kuxiao, di mana Kuxiao sedang ulang tahun. Dia mengajak Gue minum-minum di sebuah bar. Di sini Kuxiao melihat-lihat wanita di sekeliling bar. Gue yang super cuek tidak peduli dengan omongan adiknya ini. Dia merasa para wanita yang datang ke sana menggunakan hak tinggi. Dia malah menjawab adiknya dengan beberapa jawaban orang medis. Adiknya sampai speechless mendengar jawaban abangnya ini. Intinya adiknya meminta abangnya fitting wanita di situ deh. Gue malah merasa mereka semua ini wajib diperiksa di rumah sakit. Kuxiao sampai tidak tahu harus berkata apa lagi. Zhixiao dan Sansan berbicara dengan seorang laki-laki, di mana Zhixiao dan Sansan membahas kegalakan ayahnya Zhixiao. Zhixiao yang sudah banyak minum alkohol, jadi sudah rada mabuk. Di rumah ayah Zhixiao menunggu kepulangan anaknya. Mereka khawatir kenapa Zhixiao masih belum pulang sama sekali. Ayahnya panik anaknya tidak ada kabar. Bahkan ponselnya tidak menyala. Ayahnya teringat jika Sansan akan pulang ke Tiongkok. Akhirnya dia membuka sosial media Sansan dan mengetahui jika Zhixiao sedang pergi ke bar dengan Sansan. Ayahnya langsung pergi menuju bar untuk mencari keberadaan Zhixiao. Zhixiao malah merayakan kebebasannya. Dia merasa tidak peduli apapun sekarang. Dia merasa kini dia sudah mandiri. Setelah minum-minum akhirnya Zhixiao mabuk dan ngoceh tentang ayahnya dan ibunya. Dia kecewa berat kepada ayah ibunya yang tidak mendukung mimpinya. Dia marah karena ayahnya memaksa dia melakukan hal yang tidak dia sukai. Pokoknya Zhixiao mabuk berat. Sansan berusaha menenangkan dirinya. Ayah Zhixiao tiba di bar. Zhixiao melihat sosok ayahnya. Sansan pun dengan cepat kabur dari sana. Zhixiao pun dengan cepat menyembunyikan diri. Dia melihat Gue sedang duduk sendirian. Dia duduk di kursi itu. Gue awalnya mengira Zhixiao mencari Kuxiao. Gue berkata Kuxiao sudah keluar. Zhixiao masih tidak pergi. Dia malah duduk di dekat Gue. Dia berkata dia datang menyapa Gue. Dia masih sempat say hello. Zhixiao berkata dia pusing dan tidak kuat lagi. Jadi dia berkata ingin istirahat sejenak di sini.
malah meminta Cisau memeriksa diri ke rumah sakit. Ayah Cisau semakin dekat. Cisau mengambil mantel Kue untuk melindungi diri. Kue aneh dengan kelakuan Cisau. Kue meminta Cisau mengembalikan bajunya. Keduanya tarik-tarikan dan alhasil Cisau jatuh ke atas Kue. Keduanya saling natap satu sama lain. Ayah Cisau memanggil Cisau. Cisau akhirnya berdiri. Ayahnya bertanya apa yang dia lakukan. Cisau dengan cepat berkata, dia tidak melakukan apa-apa. Ayahnya bertanya, apakah orang ini adalah pacarnya? Cisau menjawab iya, namun Kue menjawab bukan. Cisau berkata, memang Kue pacarnya. Dia menarik tangan Kue dan membuat Kue merangkulnya. Dia berkata kepada ayahnya, kalau ayahnya kini tidak bisa mengatur dirinya lagi. Ayahnya menarik Cisau dan meminta dia melepaskan pegangan. Kue akhirnya mengkonfirmasi kalau mereka tidak pacaran. Dia malah berkata kalau Cisau ini perlu dididik. Dia meminta ayahnya mendidik Cisau. Dia masih muda, tapi sudah berbicara dan minum sembarangan di bar. Dengan kelakuannya ini, dia tampak sekali kurang didikan. Ayah Cisau marah anaknya dikatakan seperti itu. Akhirnya ayah Cisau dan Cisau malah marah-marah kepada Kue. Mereka tidak terima dengan ucapan Kue. Cisau pun akhirnya pergi meninggalkan ayahnya yang sedang marah-marah kepada Kue. Kue terdiam dan dia nampak kesal sekali akan kejadian ini. Bu Xiao terdiam melihat kejadian itu. Ayah Cisau menarik Cisau untuk pulang. San San hanya bisa meminta Cisau nanti untuk menghubungi dirinya. Cisau dan ayahnya yang sudah tiba di rumah malah berdebat, di mana ayah Cisau asik memarahi Cisau. Cisau merasa dia sudah dewasa, dia punya pilihan hidupnya. Dia tidak suka dengan pengaturan ayahnya ini. Cisau dan ayahnya full berdebat. Cisau juga mengungkapkan kekecewaannya kepada orang tuanya yang tidak datang ke acara orkestranya. Ibunya ingin menjelaskan alasan tidak datang, namun ayahnya meminta ibunya untuk diam. Ayah Cisau sangat keras. Dia menuntut Cisau untuk melanjutkan S2. Namun akhirnya di sini Cisau berkata, dia tidak akan mengikuti apa keinginan ayahnya lagi. Dia ingin memilih dan menjalankan sesuai cita-citanya. Dia pun masuk ke kamarnya. Rupanya di sini ayah Cisau tidak hadir ke acara orkestranya karena penyakit ayahnya kambuh. Namun ayahnya tidak mau Cisau mengetahui hal itu. Ayahnya pun mengalami kambuh dan sakit di bagian dadanya. Keesokan paginya Cisau sarapan. Dia melihat sebuah kertas pemeriksaan ayahnya. Ibunya dengan cepat mengambil kertas itu dan meminta Cisau untuk sarapan saja. Namun Cisau mengikuti ibunya ke rumah sakit. Ibunya ke rumah sakit untuk mengambil hasil pemeriksaan ayah Cisau. Namun saat Cisau melihat sebuah laporan mengenai penyakit ayahnya, dia memfoto laporan itu. Hal ini terlihat oleh Dokter Kue. Dokter Kue mempertanyakan apa yang dilakukan Cisau. Dia berkata dia memotret hasil laporan ayahnya. Kue melihat muka Cisau, dia tahu Cisau adalah wanita yang dia temui di bar semalam. Dia pun memeriksa denyut jantung Cisau. Dia yakin Cisau berbohong. Kue yang tidak percaya melaporkan hal ini kepada bagian keamanan. Cisau panik, dia mendekat dan berteriak di telepon. Dia berkata Dokter Kue bercanda. Kue kaget dengan hal yang dilakukan Cisau. Cisau pun berhasil kabur. Saat berhasil kabur, Cisau melihat hasil pemeriksaan ayahnya. Rupanya ayahnya hanya sakit peradangan tingkat menengah. Cisau pun lega dengan hasil yang dia lihat. Ibu Cisau konsul dan mendengar hasil dari Dokter Kaushin. Hasilnya juga seperti yang terlihat. Dia mengatakan Lin Jiaguo hanya sakit peradangan biasa dan bukan kanker, namun dianjurkan untuk rawat inap. Namun Kue tiba-tiba meminta laporan dari data pemeriksaan Lin Jiaguo dan melihat sesama laporan pemeriksaan itu. Ibu Cisau mengabarkan kepada ayah Cisau bahwa dia hanya sakit biasa. Ayah Cisau pun lega dan semakin bersemangat memancing. Saat di kampus Cisau berlatih musik, namun dia tidak diizinkan bermain selo karena dia dianggap sebelumnya bermain dengan kurang baik. Jadi dia hanya diminta bermain perkusi saja. Cisau kecewa banget dia harus mengalami hal ini. Saat pulang ke rumah, ayah Cisau masih memaksa Cisau kuliah S2. Sampai-sampai dia dibelikan buku S2. Cisau masih ngotot kalau dia hanya akan bermain selo saja. Seperti biasa, ayah Cisau dan Cisau sangat tidak cocok dan selalu berdebat. Yang menengahi keduanya hanya ibu Cisau. Telepon berbunyi. Cisau membantu ibunya mengangkat. Telepon ini dari Dokter Kue yang meminta ayah Cisau melakukan tes ulang. Karena menurut pengalaman Kue, hasil ini menunjukkan ayah Cisau terkena kanker lambung. Jadi dia diminta tes ulang dan segera mengurus untuk rawat inap. Cisau kepo dengan pembicaraan itu.
Dia terus menempel pada ibunya. Ibu Cisau pun mengerti. Cisau bertanya, ada apa? Ibunya meminta mereka ngumpul dan makan baru dibahas. Akhirnya ibunya meminta ayah Cisau untuk dirawat inap. Karena kronis lambungnya ayah Cisau harus segera diobati, ayah Cisau menolak untuk dirawat inap. Cisau pun akhirnya meminta ayahnya menurut pada dokter. Dia akan menemani ayahnya ke rumah sakit juga. Mereka sekeluarga ke rumah sakit. Saat ibu dan Cisau turun dari mobil, ayahnya memilih untuk kabur dan tidak ingin turun di rumah sakit. Mereka hanya bisa masuk dan mendaftarkan rawat inap ayahnya. Ayah Cisau malah berlatih Tai Chi. Mereka menelpon ayahnya Cisau. Mereka akting kalau Cisau sedang sakit parah dan butuh operasi. Ayahnya awalnya tidak percaya dan mematikan telepon itu. Karena dia sangat menyayangi anaknya semata wayang ini, dia pun akhirnya datang ke rumah sakit. Cisau masih akting dengan baik sehingga mereka berhasil menjebak ayahnya. Cisau akting dengan totalitas. Mereka pun masuk ke ruangan pasien dan Cisau masih pura-pura sakit. Dia pun menahan ayahnya supaya tidak pergi. Akhirnya Kuwei masuk ke ruangan. Cisau pun harus pura-pura sakit. Kuwei bertemu kembali dengan Cisau. Dia memiliki kesan buruk kepada Cisau. Dia menatap Cisau dengan sangat dekat. Dia tahu Cisau sedang berbohong. Dia mengikuti permainan dan perlahan membongkar kebohongan Cisau. Karena mau dioperasi, akhirnya Cisau bangkit dan jujur kepada ayahnya kalau dia berbohong. Ibunya pun datang. Dia mengajak mereka bertemu Dr. Gu. Kuwei pun melepaskan maskernya dan meminta mereka untuk ikut ke kantornya. Cisau pun kaget melihat pria yang dia temui di bar adalah Dr. Gu. Ayah Cisau pun ikutan kaget. Di sini Cisau dibawa ke ruangan Dr. Gu. Cisau dengan terang-terangan meragukan kemampuan Kuwei. Ayah Cisau juga mengungkit soal kejadian di bar. Ibu dan Cisau berusaha meredakan emosi ayahnya. Di sini Kuwei hanya berkata kalau dia rekan Dr. Kaushi. Dan dia mengeluarkan name tag-nya dan menjelaskan statusnya. Mereka bertiga pun terdiam. Cisau akhirnya agak tidak enakan. Rupanya Dr. Gu adalah dokter penjaga ayahnya. Di sini Kuwei masih meminta ayah Cisau untuk melakukan pemeriksaan ulang. Pihak keluarga sempat protes kenapa harus periksa ulang. Kan mereka sudah melakukan hal itu sebelumnya. Namun pihak keluarga masih bingung kenapa harus periksa ulang. Dr. Gu sempat menjelaskan. Namun ayah Cisau tidak mau melakukan hal itu dan memilih untuk pergi. Kebetulan Dr. Gao Shin datang. Dr. Gao pun menyarankan cek lagi dan melakukan rawat inap sesuai saran Dr. Gu. Cisau merasa kenapa harus mendengarkan kata-kata Dr. Gu. Dia malah meminta Dr. Gao saja yang memeriksa. Intinya ayah dan Cisau meragukan kemampuan Dr. Gu. Ibu Cisau kesal. Mau dengar omongan dokter atau kalian? Ibu Cisau meminta mereka berdua untuk keluar. Dia pun akan mengurus soal rawat inap ini. Setelah selesai berbicara dengan dokter, ibunya menangis dan mengeluh kalau anak dan suaminya tidak mau mendengar omongan dia. Dia merasa setiap perkataannya dianggap tidak penting. Ayahnya pun akhirnya luluh dan menuruti keinginan ibu Cisau untuk diobati dan dirawat inap. Ayahnya pun dengan cepat mengambil pakaian pasien. Cisau juga ikut diomeli oleh ibunya. The power of emak-emak, tidak ada yang bisa melawan. Di sini dokter melakukan rapat. Perkataan Dr. Gu memang selalu didengar oleh wakil kepala direktur rumah sakit. Dr. Yan adalah dokter bedah yang selalu iri dengan Dr. Gu. Saat selesai rapat, dia menyerang Dr. Gu dengan kata-kata sindiran. Hal itu terdengar oleh Cisau. Cisau pun semakin ragu dengan Dr. Gu. Cisau dengan cepat kembali ke ruangan pasien, ingin membahas tentang apa yang dia dengar soal Dr. Gu. Dr. Gu sedang di ruangan. Dr. Gu sedang mengurus pasien yang bernama Chiu Chiu. Setelah selesai memeriksa, Cisau memberikan cemilan pada Chiu Chiu. Dr. Gu dengan cepat menahan, karena cemilan itu tidak baik untuk pencernaan Chiu Chiu. Ibu Cisau dengan cepat meminta maaf. Dr. Gu pun kembali tanya tentang sarannya yang meminta ayah Cisau tes ulang. Cisau ingin menjawab Dr. Gu dengan sangat sarkas, namun ditahan oleh ibu Cisau dan berkata mereka masih mempertimbangkan hal ini. Dr. Gu memperingati Chiu Chiu lagi sambil sedikit menyindir keluarga Cisau yang tidak mau nurut dengan sarannya. Setelah selesai Dr. Gu keluar, Cisau pun menceritakan gosip yang dia dengar barusan kepada ayah ibunya. Cisau mengira Dr. Gu bisa sampai seperti ini karena mengandalkan hubungan orang dalam. Dr. Gu pun mendengar apa yang diomongkan Cisau. Dia pun memilih tidak mendengar dan pergi. Dr. Gu menyerahkan surat perpindahan departemennya. Dia masih bersikeras.
Sekali lagi wakil kepala pun meminta Dokter Gu memikirkannya lagi. Jika Dokter Gu masih bersikeras, dia akan menyerahkan dokumen ini pada bagian administrasi. Sejujurnya di sini Dokter Gu memiliki masalah dan trauma tersendiri yang mengakibatkan dirinya memilih untuk keluar dari departemen bedah. Padahal menjadi dokter bedah adalah cita-citanya. Karena kasus gurunya, dia pun jadi tidak bisa memegang pisau bedah lagi. Dia akan merasa takut dan panik tidak jelas. Intinya dia punya masalah psikologi dalam hati. Di ruangan pasien Lin, Dokter Gao bertanya, apakah ayah Lin ada muntah darah atau mengeluarkan tinja hitam? Ayah Xiao berkata tidak ada. Jika ada harus langsung beritahu aku. Xiao mengejar Dokter Gao dan bertanya, jika hal itu terjadi, memang apa yang terjadi dengan ayahku? Dokter Gao berkata, jika hal itu terjadi, mereka harus melanjutkan pemeriksaan. Xiao khawatir dengan keadaan ayahnya. Di sini terlihat Xiao berbicara dengan San San. Dia menceritakan apa yang dia alami di rumah sakit. Dia meminta saran, karena menurut Xiao ayahnya sedang berbohong. Karena saat menjawab dokter, ayahnya terlihat menghindari dan terbata-bata. Pembicaraan Xiao didengar oleh Dokter Gu yang kebetulan datang ke atas juga. Di sini Xiao juga menjelek-jelekkan Dokter Gu. Dia berkata kalau dia tidak bisa mendengarkan Dokter Gu sepenuhnya. Dokter Gu yang mendengar pembicaraan memilih pergi dari sana. Saat di bawah, Dokter Gu melihat Xiao berusaha tegar dengan keadaan ayahnya. Di sini terlihat Xiao menunggu di kamar pasien ayahnya, namun jam besuk telah berakhir. Jadi Xiao tidak diperbolehkan datang berkunjung atau menunggu di kamar pasien. Xiao yang sangat khawatir dengan ayahnya, dia tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Dia pun menunggu di sekitar sana. Dokter Du melihat hal itu, dia bertanya kepada Xiao. Xiao pun berkata ini baru pertama kalinya ayah dia dirawat, jadi dia khawatir. Jika terjadi sesuatu, dia bisa langsung masuk menjaga ayahnya. Dia berjanji tidak akan masuk ke kamar pasien. Dia pun memohon kepada Dokter Du. Akhirnya Dokter Du malah meminta Xiao menunggu di ruang istirahat dokter saja. Dokter Gu masuk ke ruangan itu dan bersiap untuk istirahat. Xiao jadi panik dan bingung harus ngapain. Bersembunyi juga sudah tidak mungkin. Gue mengira itu adalah Dokter Du. Dia mengeluh dengan Dokter Du yang memindah posisi barangnya. Maklum Dokter Gu memiliki OCD. Di sini Xiao makin panik karena gue berganti pakaian. Akhirnya dia ingin berjalan keluar. Dan dia ditangkap oleh Dokter Gu. Xiao hanya bisa say hello dan memalingkan mukanya. Dia berkata, dia tidak melihat apapun. Gue juga dengan cepat mengancing pakaiannya. Di sini Xiao berkata Dokter Du yang mengizinkan dia ke sini. Gue merasa Dokter Du melanggar aturan. Xiao pun menyindir Dokter Gu dengan sebutan menantu wakil kepala rumah sakit saja, menganggap tempat ini sebagai miliknya. Dokter Gu bertanya apa yang dia ucapkan. Xiao dengan cepat berkata, tidak ada apa-apa. Dia pun ingin pergi. Namun dia masih sempat memperbaiki posisi barang Dokter Gu. Dia meminta jangan menyalahkan Dokter Du karena dia berniat baik. Di sini dia masih sempat mengkritik Dokter Gu. Dokter Gu sampai bingung dengan apa yang diucapkan Xiao. Jika aku tidak peduli, ngapain aku suruh ayah kamu periksa ulang? Intinya di sini Xiao tidak percaya dengan perkataan Dokter Gu. Sampai-sampai Dokter Gu berkata, kalau kalian sakit nanti cari di internet saja. Setelah itu dia dengan dingin meminta Xiao untuk keluar. Namun di sini Dokter Gu mendengar pembicaraan Xiao dengan ibunya. Dia pun tidak enak hati. Akhirnya dia keluar meminta Xiao untuk masuk ke ruangan istirahat untuk tidur. Meskipun jual mahal, akhirnya Xiao masuk juga ke ruangan istirahat itu. Dia melihat beberapa kumpulan buku medis Dokter Gu. Sedangkan Dokter Gu tidur di ruang kantornya. Keesokan pagi dia kembali ke ruang istirahat. Dia melihat Xiao sedang tertidur pulas di atas meja. Dia tidak mengganggu dan memilih pergi lagi. Saat Xiao terbangun, dia melihat not yang tertulis di atas meja, di mana di atas meja itu ada alat kompres dan buku pengetahuan tentang tumor. Xiao keluar dari ruangan, dia pergi menemui Dokter Du. Dia mengira Dokter Du yang memberikan itu. Dokter Du sampai bingung apa yang dibicarakan Xiao. Di sini Dokter Gu melihat keluarga Xiao sedang mengurus ayahnya. Dokter Gu menerima telepon dari adiknya, di mana adiknya meminta kakaknya mengurus seorang pasien. Dokter Gu masih terus menolak, namun dia tiba-tiba menyetujui setelah mendengar nama pasien itu adalah Lin Qian Kuo. Xiao juga mendapatkan telepon dari San San yang mengatakan kalau dia sudah menemukan dokter yang cocok untuk ayahnya. Dia jadi semangat sekali. Saat mereka berjanji untuk bertemu, San San menemani Xiao. Xiao menjelek-jelekan Dokter Gu di depan San San.
Dokter Gu mendengar pembicaraan itu. Akhirnya Dokter Gu pun menyapa Cheshao. Rupanya dokter yang dimaksud Sansan adalah Dokter Gu, di mana Cheshao terus-terusan menolak Dokter Gu untuk menjadi dokter ayahnya, karena nama Dokter Gu sudah jelek banget di otak Cheshao. Padahal itu hanya salah paham semata. Akhirnya Cheshao dan Dokter Gu berbicara panjang lebar, di mana Cheshao masih ngotot tidak percaya dengan Dokter Gu. Dan Dokter Gu memberikan klarifikasi. Menurut dia tidak akan sembarangan ambil keputusan soal pasien. Intinya Cheshao masih tidak percaya. Gue hanya bisa memberikan saran yang baik untuk kesehatan ayah Cheshao. Dokter Gu akhirnya bertanya, apa alasan Cheshao membenci Dokter Gu? Apa karena kita pertama kali bertemu di bar? Atau beberapa rumor yang kau dengar? Akhirnya kau merasa saya tidak bisa diandalkan? Akhirnya Cheshao pun sedikit berpikir. Dokter Gu pun memberikan sebuah perumpamaan, di mana kondisi mereka sama persis seperti cerita itu. Setelah memberikan beberapa penjelasan tentang penyakit ayah Cheshao, Dokter Gu tahu Cheshao sedikit tidak terima karena ayahnya didiagnosis oleh Dokter Gu ada penyakit tumor. Namun menurut Dokter Gu, Cheshao tidak boleh lagi menunda pengobatan. Dokter Gu sudah mengatakan semuanya. Kalau sudah memikirkannya, baru mencariku. Dia pun pergi meninggalkan Cheshao. Saat Cheshao tiba di rumah sakit, dia mendengarkan kehebohan suara tangisan dari ibu Qiu Qiu, di mana Qiu Qiu kekurangan biaya untuk melakukan operasi. Akhirnya keluarga Cheshao ingin membantu. Namun saat Qiu Qiu dan ibunya bersiap untuk pergi, Dokter Du datang. Dia menyerahkan sebuah ATM dan berkata itu adalah pemberian Dokter Gu, supaya Qiu Qiu bisa melakukan operasi. Di sini Cheshao bertanya kepada Dokter Du, apakah benar itu pemberian Dokter Gu? Karena menurut dia, kue itu susah didekati dan sangat dingin. Dokter Du tidak terima. Karena Dokter Gu memang seperti itu. Meskipun terlihat dingin di luar, tapi di dalam hatinya dia adalah orang yang lembut dan baik hati. Dokter Du sampai berkata, jika tidak ada Dokter Gu, tidak ada aku yang sekarang. Keluarga pasien ingin berterima kasih kepada Dokter Gu, namun terjadi kehebohan di ruang pasien lain. Cheshao penasaran, dia pergi melihat keadaan kamar pasien itu. Dia melihat sosok Dokter Gu yang sedang menyelamatkan pasien lain. Dokter Gu yang memang sedang mengalami penyakit mental akhirnya kumat lagi, di mana dia gemetaran setelah melakukan operasi. Karena kejadian gurunya, dia pun masih trauma dan tidak bisa mengendalikan diri saat di ruang operasi. Di sini ayah Cheshao mulai muntah darah dan mengeluarkan tinja hitam. Dia panik akan kondisinya sendiri. Dia pun ingin menghisap rokok, namun diurungkan karena Cheshao tiba-tiba masuk ruangan pasien. Namun di sini emosi ayah Cheshao tidak stabil karena Cheshao meminta ayahnya untuk tes ulang. Cheshao yang sedih diusir ayahnya. Dia pun menangis. Hal ini terlihat oleh Dokter Gu. Dokter Gu pun bertanya, ada apa dengan Cheshao? Cheshao berkata, tidak apa-apa. Ayahnya tidak mau dites ulang, namun dia akan membujuk ayahnya. Ayah Cheshao malah ke ruang resepsionis dan meminta formulir untuk kepulangannya. Perawat tidak bisa melakukan apapun dan memberikan formulir untuk diisi. Kebetulan Dokter Gu lewat dan melihat ayah Cheshao sedang mengisi data. Dokter Gu memberikan beberapa saran. Ayah Cheshao malah memarahi Dokter Gu dan berkata karena omongan Dokter Gu keluarganya jadi mikir yang macam-macam tentang dirinya. Tapi menurut Dokter Gu apa yang dia katakan memang benar. Dia meminta ayah Cheshao berpikir ulang sebelum mengambil keputusan untuk pulang. Dia tidak mau ayah Cheshao hidup dengan keraguan dan kecemasan. Ayah Cheshao yang masih tidak memperdulikan omongan Dokter Gu tidak menjawab sama sekali, malah masih mengisi formulir. Dokter Gu juga malas panjang lebar, dia memilih meninggalkan ayah Cheshao. Akhirnya saat ibu Cheshao keluar dari kamar ayah Cheshao, dia bertanya kepada Cheshao, apa yang terjadi kepada ayahnya? Kenapa tiba-tiba dia mau melakukan pemeriksaan ulang? Cheshao juga aneh, padahal tadi dia membujuk ayahnya, bahkan dia sampai berdebat dan dibentak oleh ayahnya. Ayahnya masih kekeh tidak mau diperiksa. Tapi dengan instan ayahnya malah mau diperiksa. Cheshao akhirnya tahu pasti Dokter Gu yang berhasil membujuk ayahnya. Dokter Gu kini mulai sedikit respek dengan Cheshao. Dia pun memberikan senyuman tipis ke arah Cheshao. Selanjutnya ayah Cheshao dibawa untuk melakukan pemeriksaan. Dokter Gu yang ingin tahu hasil pemeriksaan ayah Cheshao, dia menghubungi bagian lab dan bertanya. Kini Dokter Gu tahu hasil yang sebenarnya. Kalau ayah Cheshao rupanya terkena kanker.
Kausi datang mengunjungi Dokter Gu. Dia merasa tindakan yang dilakukan Dokter Gu sangat tepat waktu. Jadi diagnosa yang salah sebelumnya kini sudah diketahui penyakit ayah Chisiao yang sebenarnya. Kausi ingin membujuk Dokter Gu untuk melakukan operasi, tapi Dokter Gu langsung menolak. Dia berkata akan ada dokter baru yang bisa melakukan operasi ayah Chisiao. Ibu dan Chisiao yang mengetahui hasil dari diagnosis itu sangat sedih. Ibu Chisiao menangis terseduh-seduh, tapi Chisiao harus terlihat kuat karena dia tidak ingin membuat ibunya lebih sedih. Dia berusaha kuat untuk memberikan pundaknya kepada ibunya untuk ibunya bersandar. Mereka berdua benar-benar sedih mendengar hasil ayahnya yang terkena kanker. Saat di depan ayah Chisiao, keduanya akting. Mereka juga tidak mau ayah Chisiao mengetahui penyakitnya. Mereka tidak mau membuat ayahnya semakin drop. Jadi mereka berusaha menjaga raut muka mereka dan berkata, ayahnya memang tidak sakit parah. Ayahnya malah semangat dan berkata kalau mereka ini buang-buang uang saja melakukan pemeriksaan ulang karena ayahnya merasa dia paling tahu keadaan tubuhnya. Namun di sini ibu Chisiao tiba-tiba terpacu dan emosi karena ayah Chisiao ketangkap masih menyembunyikan rokok, padahal sedang sakit. Chisiao sangat sulit menyembunyikan kesedihannya karena ibunya tiba-tiba emosi. Chisiao yang sudah tidak tahan memilih keluar, dia pun menangis. Tiba-tiba Chiu Chiu menghampirinya dan bertanya. Chisiao berkata dia tidak apa-apa. Dia ingin mencari udara segar di atas. Chisiao pun pergi meninggalkan Chiu Chiu. Dokter Gu pun datang sambil periksa pasien. Chiu Chiu menghampiri Dokter Gu. Dia berkata kalau dia membuat sebuah kesalahan karena dia menghilangkan obatnya. Dia berkata kalau obatnya hilang di lantai atas. Dokter Gu pun berkata kalau dia akan pergi mencarinya ke atap. Chiu Chiu yang memang mak comblang mereka berdua, dia merasa ide dia meminta Dokter Gu mencari obat sangatlah tepat. Dia pun tersenyum tipis. Dokter Gu naik ke atap. Dia melihat sosok Chisiao sedang berada di atas. Dia ingin mengabaikan Chisiao, namun dia malah kembali menghampiri Chisiao. Chisiao aneh kenapa Dokter Gu ada di sini. Dokter Gu berkata kalau dia mencari obat Chiu Chiu. Dia tahu Chiu Chiu memang sengaja membuat dia naik ke atas supaya bertemu Chisiao. Dan dia kini sudah menemukan apa yang Chiu Chiu cari. Dokter Gu melihat mata Chisiao memerah. Chisiao tidak jujur kalau dia baru saja menangis. Dokter Gu berkata kalau kanker ayah Chisiao masuk ke level menengah. Jika mereka bekerja sama untuk pengobatan, kemungkinan besar ayah Chisiao bisa disembuhkan. Chisiao pun masih terlihat sedih. Akhirnya Dokter Gu memasangkan headset di telinga Chisiao. Chisiao kaget. Dia pun akhirnya membahas lagu yang diputar sekarang. Dia pun menceritakan silsilah dari musik ini. Dokter Gu kaget kalau Chisiao tahu banyak soal musik. Chisiao berkata, tentu saja aku tahu, aku kan anak jurusan musik, meskipun tidak terlalu terlihat. Ya, sedikit banyak Chisiao terhibur dengan hadirnya Dokter Gu. Dia bisa sedikit lega, apalagi kalau sudah membahas soal musik. Kini keduanya sudah lebih dekat dan tidak berdebat lagi seperti sebelumnya. Dokter Gu juga sesekali melirik ke arah Chisiao. Selanjutnya Chisiao dan ibunya mendengar penjelasan tentang operasi yang harus dilakukan oleh ayah Chisiao. Tapi ibu Chisiao kaget mendengar kalau lambung ayah Chisiao harus dipotong semua. Dia menjadi semakin emosional dan sedih. Chisiao pun berkata kalau dia melihat beberapa informasi di internet dan jika sesuai omongan Dokter Gu, menurut Dokter Gu lambung ayahnya bisa dipertahankan setengah. Jadi tidak harus dibuang semuanya. Namun bagi Dokter Yen, dia punya cara medis sendiri. Tidak bisa disamakan dengan pendapat Dokter Gu. Apalagi menurut Dokter Yen, jika membuang semua lambung akan memiliki persentase sembuh lebih tinggi. Apalagi letak kanker lambung ayah Chisiao sangat istimewa. Dokter Yen yang memang tidak menyukai Dokter Gu agak tersinggung setelah Chisiao menyebutkan nama Dokter Gu. Chisiao pun bertanya apakah dengan memotong semua lambung penyakit ayahnya tidak kambuh lagi. Dokter Yen berkata, tidak seperti itu. Mereka sebagai dokter akan melakukan yang terbaik. Semua yang diambil pasti ada risikonya. Dia pun meminta keluarga Chisiao untuk memikirkannya kembali jika ingin ikut sarannya. Chisiao dan keluarga diminta mempertimbangkan dan isi formulir jika setuju. Di sini Chisiao berkata kepada Dokter Gao dia ingin hasil akhir dari operasi tetap membuat ayahnya hidup seperti normal. Jadi mereka meminta Dokter Gao untuk memberitahukan kepada Dokter Gu bahwa mereka ingin Dokter Gu saja yang menangani dan Dokter Gu yang operasi. Karena menurut mereka Dokter Gu yang duluan sadar akan pemeriksaan ayah Chisiao. Dokter Gao berkata,
Dia takut mereka kecewa. Namun setelah dipikir-pikir, Dr. Gao meminta mereka membujuk Dr. Gu sebagai keluarga pasien jika mereka berhasil membujuk Dr. Gu. Maka tidak masalah jika Dr. Gu yang tangani. Dr. Gao sebenarnya sengaja juga supaya Dr. Gu bertahan di departemen bedah. Dia meminta mereka membujuk dengan pelan dan tunjukkan ketulusan. Setelah itu Ibu Chuseo berkata dia harus segera masuk ke kamar ayahnya karena takut ayahnya curiga kalau mereka pergi terlalu lama. Dia pun meminta Chuseo membelikan beberapa barang di mall. Chuseo aneh kenapa beli barang untuk Dr. Gu. Ibunya malah salah tangkap dengan maksud ketulusan yang disebutkan Dr. Gao tadi. Dia meminta Chuseo memberikan beberapa hadiah kepada Dr. Gu. Chuseo akhirnya menurut saja. Chuseo terlihat mengikuti Dr. Gu. Dia pun memohon kepada Dr. Gu. Dr. Gu berkata Dr. Yen adalah penanggung jawab operasi ayahnya. Tapi Chuseo masih berusaha membujuk Dr. Gu karena menurut dia ide Dr. Yen untuk memotong semua lambung ayahnya. Mereka tidak mau lambung ayahnya hilang semua. Dia pun bertanya kepada Dr. Gu apa alasan Dr. Gu menolak mengoperasi ayahnya. Dr. Gu berkata dia punya alasan tersendiri dan tidak ingin membahasnya dengan Chuseo. Akhirnya Chuseo mengeluarkan hadiah pertamanya, yaitu jeruk segar. Dia ingin mencucinya untuk Dr. Gu. Dr. Gu berkata tidak perlu. Chuseo tidak menyerah. Dia mengeluarkan hadiah keduanya. Dia memberikan beberapa penjelasan tentang produk yang dia bawa ini. Dia berkata produk ini cocok untuk orang yang mengalami stres yang mengakibatkan rambut rontok. Dr. Gu masih menolak pemberian Chuseo. Dia makin tidak menyerah. Dia pun mengeluarkan hadiah lagi, yaitu penambah stamina. Dan menurut Chuseo, barang ini cocok untuk Dr. Gu yang sudah 30 tahun ke atas. Dia pun sambil memberikan semangat kepada Dr. Gu. Dr. Gu sudah semakin risih. Dia berkata dia sibuk dan ada kerjaan lain. Dia pun mengusir Chuseo keluar dari ruangannya. Chuseo masih bingung kenapa Dr. Gu masih tidak mau. Dr. Gu yang memang seorang OCD membersihkan mejanya. Chuseo masih masuk dan bertanya. Dr. Gu meminta pintu ditutup. Tidak lama Chuseo membuka dan berkata kalau dia akan menunggu Dr. Gu di luar. Dr. Gu sambil berkaca dan melihat rambutnya apakah ada yang salah. Dia sampai bingung kenapa dia terpengaruh dengan omongan Chuseo. Tidak lama, Dr. Gao tahu bahwa Chuseo gagal membujuk Dr. Gu. Dia mengetuk pintu. Dr. Gu memarahi Chuseo. Rupanya orang itu adalah Dr. Gao. Dr. Gao masih membantu Chuseo membujuk. Namun Dr. Gu meminta Dr. Gao untuk tidak membantu Chuseo membujuk dirinya. Dia pun berkata dia tidak akan membujuk Dr. Gu lagi. Dia akhirnya berkata dia akan menemani Dr. Gu kemanapun Dr. Gu pergi. Dia memegang tangan Dr. Gu. Chuseo membuka pintu, dia melihat keadaan itu. Dia langsung menghadap ke belakang dan berkata dia tidak melihat apapun. Dr. Gu memanfaatkan situasi ini, dia meminta Chuseo untuk tidak pergi. Karena dia tahu Chuseo ingin berbicara dengannya. Dia memberikan kode supaya Chuseo bekerja sama. Chuseo masuk dan duduk. Dr. Gao berkata dia belum selesai berbicara dengan Dr. Gu. Chuseo pun auto berdiri. Tapi diminta duduk lagi oleh Dr. Gu. Kasihan Chuseo, jadi serba salah deh. Akhirnya Dr. Gao meminta maaf dengan kelakuan dia tadi. Dia berkata kalau dia serius dengan ucapannya tadi. Dr. Gao pun pergi dari ruangan Dr. Gu. Dr. Gu akhirnya meminta Chuseo untuk pergi. Chuseo merasa tadi dia dimanfaatkan, malah sekarang diusir. Dia tidak terima. Dia pun bertanya lagi alasan Dr. Gu tidak mau mengoperasi ayahnya. Dia cuma menjawab alasan pribadi. Chuseo bertanya apakah hadiah yang dia berikan kurang oke. Dr. Gu mau apa? Sebutkan saja, nanti saya belikan. Akhirnya Dr. Gu berkata dia suka hadiahnya. Dia meminta Chuseo mencuci jeruknya. Dia capek mendengar bacotan Chuseo yang tidak kelar-kelar. Akhirnya Dr. Gu melihat laporan hasil diagnosis ayah Chuseo. Dia pun mengeluarkan hadiah Chuseo ke depan pintu. Dia pergi dari ruangan itu. Chuseo yang kembali ke ruangan Dr. Gu kesal kalau dia rupanya dikerjain oleh Dr. Gu. Dr. Gu rupanya pergi menemui Dr. Yen. Dia mengajak Dr. Yen untuk berdiskusi. Dia menjabarkan konsep dan pendapatnya. Tapi Dr. Yen tidak mendengar dan malah tidak serius memperhatikan apa yang Dr. Gu katakan. Intinya dia bilang kalau ini adalah konsep medis Dr. Gu bukan miliknya. Jika kau mau melakukan sesuai apa yang kau mau, kau lakukanlah operasi ini. Di sini terlihat Chuseo berbicara dengan sahabatnya. Dia membahas soal dia yang berusaha membujuk Dr. Gu. Sahabatnya tertawa dengan apa yang dilakukan Chuseo. Dia berkata dia ada ide yang tidak akan bisa ditolak oleh Dr. Gu. Dan menurutnya hal ini pasti akan berhasil.
Setelah mendapatkan ide dari Sansan sahabatnya, Xiao pun mengikuti saran Sansan. Dia pun mempraktekkan cara dia saat menyerahkan barang itu ke Dr. Gu. Dr. Gu melihat kelakuan Xiao yang aneh di depan kantornya. Dr. Gu pun bertanya, "Apakah kau sedang melakukan senam radio di depan kantorku?" Xiao kaget mendengar suara Dr. Gu. Dia memanggil Dr. Gu dan berteriak, "Ada alien!" Dia langsung pergi meninggalkan Dr. Gu. Dr. Gu memanggil. Xiao berkata, "Tidak ada Lin Xiao, itu hanya ilusi." Dr. Gu tersenyum melihat kelakuan aneh Xiao. Selanjutnya Xiao kembali menunggu kedatangan Dr. Gu. Dia menunggu di depan ruangan istirahat. Alhasil Dr. Gu mengajak Xiao untuk pergi makan. Xiao pun menawarkan diri untuk mentraktir Dr. Gu. Dia meminta Sansan merekomendasikan tempat makan kepada dia dan Dr. Gu. Xiao sudah tiba di restoran yang dipesan oleh Sansan. Dia dengan pede berjalan ke dalam. Namun Xiao dibuat kaget dengan hiasan di atas meja. Karena terdapat kelopak bunga mawar yang berbentuk love. Dr. Gu juga kaget dengan pemandangan ini. Xiao sampai mengkonfirmasi ulang. Memang benar ya ini meja yang kami reservasi. Xiao pun dikerjain oleh Sansan. Akhirnya mereka mau tidak mau harus duduk. Dan Xiao dibuat kaget lagi karena hari ini adalah hari kekasih. Xiao berkata dia tidak tahu ada hari seperti ini. Dr. Gu sampai tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi pelayan menawarkan paket pasangan. Xiao dibuat kebingungan juga. Dia berusaha menjelaskan ke pelayan kalau mereka berdua tidak seperti yang dimaksud. Akhirnya Dr. Gu pun memesan makanan. Setelah itu Dr. Gu berkata, "Aku pikir kau mengajak aku karena ingin membahas soal operasi ayahmu. Rupanya kamu memiliki maksud yang berbeda yang sulit dikatakan." Xiao berusaha menjelaskan bahwa semua ini tidak yang seperti dipikirkan oleh Dr. Gu. Dr. Gu malah semakin mengira kalau Xiao itu butuh teman kencan. Xiao semakin berusaha melakukan klarifikasi. Tapi akhirnya Xiao berdiri dan menyerahkan amplop uang kepada Dr. Gu. Dan meminta Dr. Gu untuk mengoperasi ayahnya. Dia langsung berlari pergi. Di sini Dr. Gu meminta Dr. Du mengembalikan uang pemberian Xiao. Dr. Gu merasa Xiao salah paham dengan arti dirinya tidak mau mengoperasi ayahnya. Selanjutnya terlihat Xiao membantu ayahnya membersihkan badan. Ibu Xiao meminta Xiao untuk berbicara. Ibu Xiao berkata kalau uang pemberian Xiao dikembalikan oleh Dr. Gu. Xiao berkata, dia akan mencari cara membujuk Dr. Gu supaya mau mengoperasi ayahnya. Di sini Xiao mengekor Dr. Gu, dia pun mengeluarkan semua bacotan dan meminta maaf atas pandangan awalnya kepada Dr. Gu. Dia mengeluarkan semua jurus bujukannya supaya Dr. Gu mau mengoperasi ayahnya. Namun Xiao hampir terjatuh. Dr. Gu dengan cepat menangkap dan meminta Xiao berjalan dengan benar. Setelah itu Xiao masih tidak menyerah, dia tetap terus berbicara. Dr. Gu dengan cepat menghampiri Dr. Du dan membahas tentang pemeriksaan dengan Dr. Du. Dr. Du aneh. Dia bilang kan Dr. Gu sudah memberitahukannya tadi pagi. Kok ditanya lagi? Dr. Gu sebenarnya ingin mengalihkan pembicaraan supaya Xiao menyerah. Tapi Dr. Du tidak paham dengan kode yang diberikan oleh Dr. Gu. Akhirnya Dr. Du berkata dia harus bersiap pergi operasi. Xiao pun kembali melancarkan aksinya. Dr. Gu akhirnya mengeluarkan ide dengan berkata ingin makan. Xiao yang sudah siap sedia membawakan sarapan untuk Dr. Gu. Dr. Gu langsung bilang haus. Dia pun sudah menyiapkan minuman dengan botol yang sudah disterilkan. Dr. Gu berkata dia sudah tidak lapar dan haus lagi. Xiao semakin mengikuti Dr. Gu kemanapun. Akhirnya Dr. Gu pun masuk ke toilet pria. Xiao memilih menunggu di depan. Xiao tidak menyerah, gengs. Tidak lama direktur rumah sakit masuk ke toilet. Dia pun berbicara kepada Dr. Gu untuk menjaga batasan. Dia mengira Xiao adalah mantan pacar Dr. Gu. Makanya Dr. Gu menghindar. Dr. Gu berkata dia hanya keluarga pasien yang meminta mengoperasi ayahnya. Direktur pun aneh. Kenapa kamu takut sama keluarga pasien? Kamu sudah menolak begitu banyak pasien. Kenapa yang kali ini kamu malah ragu? Apakah kamu ingin melakukannya tapi takut melakukannya? Dia meminta Dr. Gu memikirkannya dengan benar. Xiao pun berteriak. Dia berkata kalau mereka masih ada banyak waktu untuk bertemu lagi. Xiao akhirnya pergi meninggalkan Dr. Gu yang masih dalam toilet. Xiao mendengarkan suara Qiu Qiu yang sedang menangis dan marah-marah. Dia melihat keadaan Qiu Qiu. Rupanya Qiu Qiu tidak mau dioperasi jika tidak ada Dr. Gu. Dr. Gu yang juga mendengar keributan itu, dia menelpon Dr. Yen dan memohon. Dia meminta kepada Dr. Yen untuk ikut ke dalam ruangan operasi.
Akhirnya permintaan Dr. Gu pun disetujui oleh Dr. Yen. Dr. Gu pun berdiri agak jauh dan sambil mempraktekkan saat memegang pisau operasi. Operasi Chiu pun selesai dilakukan. Dr. Gu kembali ke ruangan kantornya, dan memang Chiu sudah menunggu di depan. Dr. Gu meminta Chiu untuk masuk dan berbicara, tapi Dr. Gu terlihat sangat ragu-ragu untuk berbicara. Chiu penasaran apa yang ingin diucapkan oleh Dr. Gu. Sampai-sampai dia menjatuhkan mainan yang ingin diberikan Dr. Gu kepada Chiu. Boneka itu pun rusak dan pecah. Chiu membantu memperbaikinya menggunakan perban. Dr. Gu berkata, hal yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Namun Chiu berkata, dia bisa melakukannya, dan dia pun selesai memperbaikinya. Hal ini membuat boneka itu penuh dengan perban. Dr. Gu pun akhirnya mengatakan alasan dia tidak bisa mengoperasi ayah Chiu. Hal ini disebabkan dia gagal menyelamatkan gurunya. Dia bisa bergetar setiap kali memegang pisau operasi. Semua karena penyakit psikologisnya. Jadi dia tidak boleh melakukan operasi. Chiu awalnya terdiam. Dia mengira Dr. Gu tidak mau melakukan operasi karena tidak menyukai hadiah pemberian dirinya. Dia pun berniat mengambil kembali hadiah-hadiah itu. Dr. Gu pun terdiam mendengar ucapan Chiu. Chiu benar-benar mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan kepada Dr. Gu itu. Dia pun tidur menemani ayahnya. Beneran diambil kembali dong, gengs. Tapi di sisi lain Dr. Gu memberanikan diri memegang pisau operasi dan berlatih. Selanjutnya saat di ruangan istirahat, Dr. Gu teringat kembali dengan omongan dan kelakuan Chiu saat memberikan hadiah anti rambut rontok itu. Dia pun tersenyum saat mengingatnya. Sahabat masa kecil Chiu datang menjenguk ayah Chiu. Mereka berbicara di luar. Chiu berkata kepada Yi Xin jika ayahnya terkena kanker lambung. Dia juga berusaha memperlakukan ayahnya seperti orang sehat, supaya ayahnya tidak terlalu kepikiran dengan penyakitnya. Yinsi pun membawa kabar jika ketua musiknya mengundurkan diri. Chiu awalnya tidak paham maksud Yinsi. Yinsi berkata, kalau ketua mereka kan posisinya bagian selo. Karena dia pergi, otomatis kekurangan bagian selo. Chiu pun bersemangat untuk membuktikan diri. Namun saat dia ke grup musiknya, dia hanya jadi penonton saja. Saat latihan selesai, dia menghampiri gurunya dan bertanya, kapan dia diperbolehkan bergabung dan bermain selo lagi. Gurunya berkata mereka mengganti lagu untuk nampil nanti. Jadi bagian selo tidak akan melakukan penambahan lagi. Chiu pun kecewa. Dr. Gu naik ke atas atap, rupanya Chiu sudah berada di sana. Dr. Gu berkata dia mencari udara segar karena terlalu banyak mendengar seminar-seminar. Dr. Gu pun melihat Chiu sedikit menjadi pendiam. Dia bertanya, tumben tidak ribut seperti biasanya. Chiu berkata, kapan aku ribut? Aku biasanya juga diam. Chiu pun menceritakan hal yang dia alami, di mana dia dikesampingkan oleh gurunya karena kemampuannya yang payah. Dia tidak dianggap penting di grup musiknya. Dr. Gu berusaha menghiburnya dengan memuji posisi dia menjadi seorang triangle. Karena posisi itu khusus dan hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Mendengar itu, Chiu sedikit terhibur dan tertawa. Dia pun menceritakan perjuangannya saat masih sekolah sampai sekarang saat dia bermain selo. Dia pun meminta Dr. Gu untuk tenang saja. Dia tidak akan sedih dan menyerah karena hal ini. Karena dia merasa dia sudah terobati setelah meminum sekaleng cola. Dr. Gu pun ikut senang melihat Chiu sudah bisa tersenyum lagi. Chiu bertanya bagaimana dengan Dr. Gu soal cerita tentang gurunya itu. Dr. Gu pun menceritakan kronologis sampai guru Dr. Gu meninggal karena dioperasi oleh Dr. Gu. Awalnya operasi itu berjalan lancar. Namun setelah beberapa hari, kondisi gurunya semakin buruk dan meninggal. Hal ini yang menyebabkan Dr. Gu sangat trauma dan sedih. Dia merasa ini semua karena dirinya. Chiu pun bertanya, memang setelah itu apakah pernah cari tahu apa faktor kesalahan dari pengobatan itu? Dr. Gu pun berkata karena faktor pendarahan setelah operasi. Chiu menebak, penyebab Dr. Gu ada sakit psikologis pasti bukan karena operasi yang gagal, tapi kamu tidak yakin sama rencana operasimu. Kamu tidak yakin apakah keputusan operasi itu adalah keputusan yang benar atau tidak. Dr. Gu diam mendengar ucapan Chiu. Chiu pun yakin apa yang dia tebak itu adalah benar. Faktor itulah penyebab utama Dr. Gu mendapatkan gangguan psikologis. Karena menurut Chiu, tipe-tipe orang seperti Dr. Gu ini selalu merasa dirinya orang berbakat yang bisa mengendalikan segalanya.
sehingga mengakibatkan diri untuk bertanggung jawab akan semua hal yang terjadi, dan hanya mengandalkan diri sendiri. Padahal setelah melewati rintangan itu, hal itu sebenarnya bukanlah masalah besar. Namun berbeda dengan orang-orang seperti Xiao yang memang sudah dari kecil kebal pada pukulan. Bagi dia, semua kegagalan menjadikan motivasi dirinya untuk maju lagi ke depannya. Namun bagi Dr. Gu, kata-kata itu sangat cocok untuk orang-orang di usia Xiao. Xiao tidak terima dikatakan masih kecil, dia merasa dia adalah wanita dewasa. Dr. Gu pun berkata dia dulu adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Xiao sekarang, karena dia adalah anak angkatan 2006. Xiao kaget, rupanya Dr. Gu adalah kakak seniornya. Xiao pun memuji Dr. Gu yang tidak terlihat tua sama sekali meskipun umur mereka berbeda jauh. Dia pun masih menganjurkan Dr. Gu menggunakan sampo yang dia anjurkan. Dr. Gu langsung tersinggung dan diam. Xiao berkata, "Wah, kamu marah ya? Aku cuma bercanda, jangan marah." Dia mendorong-dorong badan Dr. Gu. Xiao berkata justru dia iri dengan Dr. Gu yang memang sudah memiliki bakat bawaan sebagai seorang dokter bedah. Kalau dirinya seberbakat Dr. Gu, dia akan berdiri di atas panggung dunia, sesulit apapun dia akan berdiri di sana. Makin susah, semakin tertantang. Intinya semuanya pasti bisa diluruskan atau dilewati. Kalaupun tidak lurus, aku akan membuatnya lurus. Dr. Gu pun jadi terhibur dengan kata-kata Xiao. Tidak lama Xiao dipanggil kembali oleh ayahnya. Xiao pun pergi. Dia berteriak dan berkata, bagi dia Dr. Gu adalah dokter yang baik. Meskipun Dr. Gu tidak melakukan operasi pada ayahnya, tapi dia meminta Dr. Gu untuk tidak menyerah. Selanjutnya, setelah Dr. Gu kembali ke ruangan kantornya, dia pun kembali mengingat beberapa kata-kata Xiao. Momen-momen Xiao memberikan motivasi kepada dirinya terus terngiang. Sesekali dia tersenyum, dia mengingat kata-kata Xiao. Dr. Gu pun ingin memberikan hadiah kepada Xiu, dia menempelkan sebuah not. Tiba-tiba Dr. Du masuk dan berkata ada masalah yang terjadi. Rupanya di depan ada orang tua yang sedang ribut. Dia menyalahkan Dr. Gu yang menangani anaknya. Dia ingin menuntut Dr. Gu. Dia berkata Dr. Gu melakukan malpraktik dan mencelakai gurunya. Dia mendorong-dorong Dr. Gu. Xiao yang melihat hal itu dengan cepat menyelamatkan. Akhirnya Xiao terkena pukulan dari ayah anak itu. Kepala Xiao berdarah dan hampir pingsan. Akhirnya Dr. Gu pun merawat luka Xiao. Xiao sesekali menyinggung soal operasi ayahnya. Xiao juga menceritakan dia sudah dari kecil dirawat seperti anak laki-laki oleh ayahnya. Karena saat dia terjatuh dan terluka, ayahnya berkata, "Lin Xiao, kau terjatuh, kau harus bisa bangkit sendiri." Xiao bertanya apakah nanti dijahit akan sakit. Dr. Gu pun membuatkan Xiao sebuah balon dari sarung tangan supaya menenangkan Xiao. Xiao pun terhibur. Dr. Gu siap untuk menjahit. Xiao memandang muka Dr. Gu. Dia memuji mata Dr. Gu yang indah. Dia meminta Dr. Gu tidak salah paham. Dia hanya menikmati keindahan saja, tidak ada maksud lain. Jahitan pun sudah selesai. Xiao pun pergi dari ruangan. Saat dia keluar, dia teringat balonnya ketinggalan. Saat dia ingin kembali dan mengambil balon itu, dia melihat Dr. Gu sedang gemetaran. Rupanya Dr. Gu kambuh karena ucapan dari ayah anak itu yang mengatakan dia mencelakakan gurunya. Xiao awalnya ingin pergi, namun dia mengurungkan niatnya. Dia memanggil Dr. Gu. Dia menawarkan Dr. Gu untuk ikut dengannya. Dr. Gu awalnya menolak, namun Xiao mengancam dengan berkata, dia adalah penyelamat Dr. Gu, jadi Dr. Gu harus ikut. Xiao membawa Dr. Gu ke ruang latihan musik di kampusnya. Dia mengajak Dr. Gu masuk dari jendela. Dr. Gu tentu saja tidak mau. Dia meminta Dr. Gu berdiri di depan pintu, dia akan membukakannya. Rupanya pintunya tidak terkunci. Xiao aneh. Biasanya terkunci. Dr. Gu bertanya, apa karena kepalamu terbentur dan kau jadi bodoh? Xiao berkata, sepertinya tidak. Xiao membawa Dr. Gu masuk ke panggung musik. Dia bercerita dulu dia juga pernah sedih karena nilainya kecil. Dan dia dibawa oleh seorang senior masuk melalui jendela itu juga. Senior itu berkata, tunggu Xiao masuk ke Universitas Huaqing, mereka akan sepanggung dan bermain musik bersama. Dan dia pun berhasil melakukannya. Kini Xiao ingin melakukan hal itu kepada Dr. Gu. Dia pun menampilkan permainannya di depan Dr. Gu. Dr. Gu pun melihat penampilan Xiao meskipun tidak memainkan alat musik. Dr. Gu cukup menghargai niat Xiao untuk menghiburnya. Setelah selesai, Xiao berkata, kau tahu bagaimana dirimu di hatiku? Xiao pun berkata meskipun awalnya dia salah paham dengan Dr. Gu, namun dia kini tahu Dr. Gu adalah salah satu dokter yang sangat baik.
Dokter Gu menceritakan berapa banyak pasien yang sudah meninggal di tangannya. Bahkan dia tidak berhasil menyelamatkan gurunya sendiri. Dia bertanya apakah Chishou masih merasa dia adalah dokter yang baik. Chishou berkata iya, karena dulu dia punya kakek yang memang seorang dokter tradisional. Dia merasa setiap dokter memiliki perasaan yang sama. Dia tidak mungkin tidak sedih melihat pasiennya meninggal. Semua orang memiliki sifat demikian, di mana orang akan merasa kasihan saat melihat orang sakit, dan dokter tugasnya mencari tahu bagaimana menyembuhkan pasien itu. Jika bisa ditolong, akan diusahakan untuk ditolong. Jika tidak bisa ditolong, juga tetap harus berusaha untuk ditolong. Jadi kau sudah berusaha. Jadi pendapatnya tentang Dokter Gu tidak berubah. Dia merasa Dokter Gu masih bisa menjadi dokter yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi sebelum jadi dokter yang lebih baik lagi, jangan sampai jatuh. Tetap berusaha. Dokter Gu merasa sudah banyak orang yang menghiburnya, tapi tidak ada yang seperti Chishou. Chishou merasa dia memang memiliki banyak ide segar dan unik. Petugas melihat ada orang di dalam ruangan musik. Chishou dan Dokter Gu pun cepat berlari dan kabur. Mereka pun berhenti di suatu tempat di mana Chishou membelikan 2 kaleng cola. Dia meminta Dokter Gu untuk minum juga. Dokter Gu awalnya tidak mau. Jadi Chishou minum sendirian. Tidak lama Dokter Gu pun mulai mencoba meminumnya juga. Perasaan mereka pun jadi sedikit lebih lega. Tidak lama Chishou heboh ketika dia mendapatkan pesan di mana gurunya meminta dia kembali berlatih bermain selo lagi. Dia pun menggenggam tangan Dokter Gu sambil berbicara. Dia merasa tidak sia-sia kepalanya terpukul tadi. Dia merasa ini adalah kompensasi yang seimbang. Chishou bersemangat sampai lupa diri. Dokter Gu meminta Chishou melepaskan tangannya. Dokter Gu yang memiliki OCD menyemprotkan tangannya. Chishou aneh bagaimana kelak Dokter Gu bisa berpacaran. Bahkan berpegangan tangan saja tidak bisa. Dokter Gu bertanya, kau bilang apa? Chishou berkata tidak bilang apa-apa. Dia berusaha mengalihkan. Dokter Gu merasa berpacaran juga ada caranya sendiri. Tidak lama Chishou menaruh headset di telinga Dokter Gu. Dia pun masih memberikan beberapa motivasi kepada Dokter Gu supaya tidak menyerah pada masa depannya. Karena bagi Chishou semua hal pasti ada penyelesaian dan jalan keluarnya. Dokter Gu mulai sedikit keluar dari traumanya setelah dia mendengar beberapa motivasi yang terus-terusan dilontarkan oleh Chishou. Keduanya pun menikmati mendengar musik sambil diam-diam Dokter Gu memandang ke arah Chishou. Selanjutnya terlihat Dokter Gu mendatangi sebuah rumah. Rupanya ini adalah rumah dari istri gurunya. Di mana Dokter Gu yang selama ini tidak berani menyapa istri gurunya karena rasa bersalahnya. Kini dia sudah memberanikan diri untuk datang dan bertemu. Di sini istri gurunya tahu selama ini Dokter Gu datang dan hanya melihat dari kejauhan. Istri gurunya berkata kalau semua itu bukan salah Gue. Rencana operasi Gue tidak ada yang salah. Karena menurut istri gurunya ini memang sudah ditakdirkan gurunya untuk meninggal. Jadi dia tidak ingin Gue terus-terusan merasa bersalah. Gue pun mulai paham dan dia berkata ingin melihat buku-buku gurunya. Dia pun membaca dan melihat tulisan-tulisan yang ada di dinding. Di mana di situ tertulis beberapa dorongan-dorongan untuk memotivasi para dokter. Dan di sini Gue jadi teringat beberapa pesan yang diberikan oleh gurunya. Karena Gue sudah diajarkan, sebagai dokter bukanlah tanggung jawab sendiri. Namun kerjasama itu sangat penting. Dan sebagai dokter itu harus selalu melakukan yang terbaik. Dan jangan pernah melupakan niat awal ketika kamu sudah bertekad menjadi seorang dokter. Selanjutnya terlihat Chishou mengunjungi ayahnya dan membawa makanan. Ayahnya bertanya soal luka Chishou. Chishou memperlihatkan lukanya yang kecil itu. Dia sama dengan ayahnya masih berdebat lucu seperti biasa. Tiba-tiba Chishou mendengar suara Dokter Gu. Chishou tiba-tiba salting dan merapikan rambutnya. Dokter Gu memeriksa perkembangan bekas operasi Chiu Chiu. Bekas operasi Chiu Chiu sudah hampir sembuh. Dan jika dirawat dengan baik, Chiu Chiu sudah boleh dibawa pulang. Chishou juga bertanya soal tugas Chiu Chiu. Chiu Chiu malah pura-pura pingsan. Dokter Gu pun selesai memeriksa Chiu Chiu. Chishou mengikuti Dokter Gu jalan keluar. Dokter Gu bertanya soal luka Chishou juga. Chishou pun berkata kalau dia akan ikut tes orkestra. Dia ingin Dokter Gu datang di konser orkestranya jika dia lulus nanti. Dokter Gu meminta Chishou beberapa hari lagi datang menemuinya untuk melepas jahitannya. Keduanya saling berjanji. Dan di sini Dokter Gu ingin menjadi dokter bedah utama ayah Chishou. Chishou kaget dengan keputusan Dokter Gu. Dia bertanya soal penyakit mental Dokter Gu. Dokter Gu berkata dia tidak pernah main-main dengan nyawa pasien. Dia pun meminta Chishou memeriksa tangannya. Chishou malah salam dan berterima kasih.
Padahal maksud dokter Gu periksa apakah tangan dia masih gemeteran atau tidak. Cheseo merasa tangan dokter Gu sudah normal dan tidak gemeteran lagi. Dokter Gu berkata dia akan melakukan sebaik mungkin. Cheseo pun sepenuhnya mempercayakan ini kepada dokter Gu. Saat keduanya asik membahas di depan kamar, ayah Cheseo mendengar percakapan mereka. Dia pun menguping kalau dia terkena kanker dan akan siap dilakukan operasi. Mendengar pembicaraan mereka, dia pun sangat syok dan tidak bisa berkata apapun. Dia auto lemah mengetahui keadaan dia yang sebenarnya. Ayah Cheseo jadi banyak diam, padahal Cheseo dan ibunya asik tertawa. Ayahnya tidak ikutan dan malah terlihat khawatir. Saat ayah Cheseo bangun tidur, dia melihat tidak ada siapapun di sampingnya. Saat dia melihat Cheseo dan ibunya masuk, dia langsung marah-marah tidak jelas. Dia berkata kalau mereka lelah menjaganya dan lain-lain. Emosinya sangat meledak-ledak dan tidak stabil. Bahkan saat Cheseo ingin memberikan sup itu malah didorong dan tumpah. Cheseo pun akhirnya membiarkan ayahnya menenangkan diri dulu sambil baring. Dia mengajak ibunya untuk pergi. Setelah keduanya di luar, ibu Cheseo aneh kenapa ayahnya tiba-tiba marah ya. Dia curiga kalau ayah Cheseo sudah mengetahui penyakit aslinya. Namun Cheseo merasa tidak, karena dokter Gu sudah berjanji untuk tidak membahas penyakit aslinya kepada ayahnya. Dan dia sudah mengajak kerjasama dokter Gu untuk mengatakan operasi yang akan dilakukan adalah operasi tukak lambung. Ayah Cheseo bukannya semakin tenang, dia malah semakin uring-uringan. Dia ingin merokok. Dia pun mengingat kembali ibu Cheseo yang marah-marah soal dia ingin merokok. Ayah Cheseo sedih dan takut banget soalnya dia sudah mengetahui kalau dia sebenarnya mengidap kanker. Dia tidak tenang. Dia merasa semuanya sekarang serba salah. Pokoknya banyak hal yang dipikirkan ayah Cheseo semenjak dia mendengar pembicaraan Cheseo dan dokter Gu. Bahkan kini emosinya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Adik sepupu dokter Gu datang untuk menjemputnya pulang ke rumah. Hal ini dia lakukan karena perintah ibu Gue yang merasa Gue sudah berhari-hari tidak pulang. Intinya adik sepupunya harus berhasil membawa Gue pulang. Di sisi lain, ibu Cheseo dipanggil suster untuk membahas apa yang boleh dan tidak boleh sebelum dan sesudah pasca operasi. Ayah Cheseo meminta Cheseo untuk ikut dan mendengar omongan suster juga. Cheseo pun menurut permintaan ayahnya. Setelah itu ayah Cheseo berganti pakaian, dia pun ingin kabur. Dia meninggalkan pesan singkat dan ATM di atas kasur. Dia meminta Chiu-Chiu untuk diam dan jangan memberitahukan yang lain kalau dia ingin kabur. Saat Gue pulang ke rumah, rupanya yang membuka pintu adalah Dr. Gao. Rupanya adik sepupu Gue tidak tahu kalau ada Dr. Gao di rumahnya. Dia merasa Gue sudah cukup dingin. Kenapa harus muncul seorang Kaoshin lagi yang juga dingin? Sudah kayak gudang es. Rupanya Kaoshin adalah orang yang diundang oleh ibu Gue untuk datang ke rumahnya. Saat Cheseo dan ibunya kembali ke kamarnya, mereka mencari keberadaan Laolin. Cheseo bertanya kepada Chiu-Chiu. Chiu-Chiu bilang kalau Laolin keluar dan memintanya untuk diam dan tak berisik. Chiu-Chiu berkata juga kalau Laolin sudah keluar cukup lama. Ibu Cheseo juga membaca not dan ATM yang ditinggalkan ayah Cheseo. Mereka berdua langsung bergegas mencari keberadaan Laolin. Di sisi lain, ibu Gue menyiapkan makan malam untuk Gue dan Kaoshin. Sesekali ibu Gue menyinggung soal kedekatan Gue dan Kaoshin. Dia berkata kalau dia menyukai Kaoshin. Dia pun meminta Gue dan Kaoshin jangan terlalu memikirkan karir, harus memikirkan hubungan mereka untuk masa depan. Karena dia tahu anaknya dan Kaoshin sudah kenal dari lama. Intinya ibu Gue ingin Gue segera menikahi Kaoshin. Gue tidak membalas satupun perkataan ibunya. Ponsel Gue pun berbunyi, di mana Gue mendapatkan informasi jika ayah Cheseo kabur. Gue pun meminta Cheseo untuk tidak panik. Dia meminta Cheseo mengajak Dr. Du untuk membuat surat permohonan supaya bisa mengecek CCTV dan mendapatkan petunjuk kemana ayah Cheseo pergi. Gue berkata dia akan segera kembali ke rumah sakit. Gue pun dengan cepat mengajak Kaoshin ke rumah sakit karena ayah Cheseo menghilang dan dari pesan yang ditinggalkan ada indikasi untuk bunuh diri. Saat Dr. Gu dan Kaoshin tiba di rumah sakit, Cheseo dan ibunya menceritakan kronologi kejadian serta ponsel Laolin yang sudah tidak bisa dihubungi. Gue meminta Kaoshin mengurus prosedur Laolin. Ibu Cheseo juga dengan cepat pulang ke rumah untuk mencari apakah ayahnya ada pulang. Cheseo pun bergegas untuk mencari di tempat lain. Tidak lama, Dr. Gu meminta Cheseo masuk ke mobil. Dia akan menemani Cheseo mencari ayahnya. Cheseo merasa tidak enak karena sudah membuat Dr. Gu bertugas sampai seharian. Dr. Gu merasa Laolin adalah pasiennya, jadi dia harus bertanggung jawab dan ikut mencari juga.
Ibu Xiao pun mengabarkan kepada Xiao jika ayahnya tidak berada di rumah. Xiao meminta ibunya jangan panik karena dia tahu ayahnya orang yang bertanggung jawab. Jadi dia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Ibu Xiao menghubungi semua teman dekat Laolin dan dia tidak menemukan keberadaan Laolin. Ibu Xiao sangat sedih dan menangis. Saat di perjalanan, Xiao tiba-tiba menunduk kesakitan. Dokter Gu bertanya soal keadaan Xiao. Xiao berkata dia tiba-tiba sakit perut aja. Dokter Gu meminta Xiao bertahan sebentar, dia akan mencari tempat untuk menepi. Dokter Gu pun berhenti di depan sebuah minimarket, dia pun memberikan jaketnya kepada Xiao. Dia masuk ke minimarket dan bingung harus membeli pembalut yang mana. Ada seorang wanita membantu memilih untuk Dokter Gu. Dokter Gu pun terlihat malu-malu. Saat membayar, Dokter Gu bertanya apakah yang dibutuhkan saat wanita sakit perut. Kasir itu berkata butuh penghangat dan air hangat. Wanita yang membantu Gue tadi merasa Gue sangat perhatian sama pacarnya. Gue tidak bisa menjawab apapun dan hanya ikut mengiyakan saja. Karena Gue sudah malu juga, sebagai pria harus membeli barang-barang wanita. Yang penting cepat kabur dulu deh. Saat kembali ke mobil, Gue memberikan air hangat dan menyerahkan kantong belanjaannya. Xiao melihat isi dalam kantong itu adalah pembalut. Xiao tahu rupanya Dokter Gu sangat peka. Dia berkata kalau dia sudah agak baikan. Dia ingin melanjutkan mencari Laolin. Dokter Gu berkata, keadaanmu sudah seperti ini. Kau mau mencari di mana? Apa kau tahu di mana ayahmu biasa pergi? Xiao tidak kepikiran di mana tempat yang biasanya ayahnya kunjungi. Di sini gue meminta Xiao rileks dan jangan terbawa emosi. Karena jika tidak tenang, malahan akan membuat perutnya semakin sakit. Gue pun memberikan penghangat kepada Xiao. Xiao meminta saran medis soal sakit perut seperti ini. Gue merasa Xiao mungkin lebih ahli soal sakit perut ini. Kalau saran dari aku cuma bisa suruh kamu minum air hangat yang banyak dan habiskan. Dia meminta Xiao untuk istirahat dan setelah itu baru lanjut cari lagi. Aduh, dokter gue sangat perhatian ya. Di sini gue bertanya alasan Xiao memanggil ayahnya dengan sebutan Laolin. Dulu saat Xiao di sekolah dia ingin kabur dan memanjat dinding, namun ketahuan. Saat itu Xiao memohon kepada ayahnya untuk tidak menghukumnya dan memanggilnya ayah. Namun ayahnya meminta panggil aku Guru Lin. Semua guru memohon untuk tidak menghukum Xiao. Namun ayahnya yang tegas meminta Xiao melakukan pembacaan introspeksi diri saat upacara bendera di depan semua teman-temannya. Hal yang mengerikan bagi Xiao adalah di mana seorang ayah dan guru bersatu. Bahkan saat dulu Xiao suka telat bangun, di rumah dia sudah kena omelan ayahnya. Di sekolah saat ayahnya menjadi capsek, Xiao masih dihukum untuk lari. Dokter Gu tersenyum mendengar cerita Xiao. Dulu juga saat Xiao berumur 9 tahun, Xiao pernah mengharapkan ayahnya merayakan ulang tahunnya. Namun ayahnya super sibuk. Dia pernah berdoa dalam hari ulang tahunnya ingin ayah kandungnya muncul. Dia berharap di mimpinya muncul kalau ayahnya sekarang bukanlah ayah kandungnya. Dia juga pernah kabur dari rumah saat dia masih kecil. Dia berharap dengan dia kabur dari rumah, ayahnya akan datang mencarinya dan memeluknya, serta tidak begitu tegas lagi dalam mendidiknya. Rupanya hal itu tidak terjadi. Ayahnya malah menendangnya dan memarahinya. Dia berkata, Lin Xiao, jika kau berani kabur dari rumah lagi, akan kupatahkan kakimu. Semenjak saat itu, dia menjadi ada jam malam. Xiao pun berkata, kalau dia bertemu ayahnya nanti, dia akan mengatakan semuanya yang ayahnya ajarkan. Tidak ada kata-kata yang akan dia kurangkan sedikit pun. Dia akan mengatakannya sama persis. Lin Jianguo, jika kau berani kabur lagi, akan kupatahkan kakimu. Xiao pun menangis. Dokter Gu memegang tangan Xiao dan berusaha menenangkan Xiao. Ibu Xiao menelpon, dia sudah menemukan keberadaan ayah Xiao. Rupanya dia mendapatkan notif transaksi di ponselnya. Ayah Xiao sedang berada di stasiun kereta. Dia membeli tiket untuk pulang kampung. Xiao dan Gue bergegas untuk pergi menemui ayahnya. Xiao dan Gue tiba di stasiun. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Laolin. Dan mereka pun berhasil menemukan ayah Xiao. Xiao yang sangat kesal langsung berteriak dengan kencang nama Lin Jianguo. Kata-kata yang hampir terucap pun gagal diucapkan. Karena Xiao ditahan oleh Dokter Gu. Dia pun ingin menarik ayahnya kembali ke rumah sakit. Ayahnya malah memilih untuk pergi makan. Keduanya berdebat dan akhirnya Gue menyarankan Xiao untuk membawa ayahnya pergi makan dulu. Mereka tiba di tempat makan di mana ayah Xiao menawarkan Xiao makanan.
Namun Cheshao yang masih kesal mengungkapkan semua kekesalannya serta ibu dia yang sampai jatuh sakit karena mencari keberadaan ayahnya. Ayahnya pun ingin mewujudkan 100 keinginan Cheshao sebelum dia melakukan operasi. Salah satu keinginan Cheshao waktu kecil adalah memakan KFC bersama ayahnya. Cheshao sedih dan menangis mendengar ucapan ayahnya. Ayahnya tahu pasti kondisi tubuhnya. Dia tahu tidak ada yang pasti di meja operasi. Maka dari itu dia sengaja ingin mewujudkan keinginan-keinginan Cheshao sebelum hal buruk terjadi saat dia menjalankan operasinya. Gue tidak mendekat ke tempat mereka dan membiarkan ayah dan anak ini berbicara dari hati ke hati. Cheshao sudah tidak tahan mendengar ucapan ayahnya, dia pun berlari keluar dan menangis. Dokter Gu mengejarnya. Dokter Gu berusaha menghiburnya supaya dia tidak menangis. Tapi gue malah menggunakan bahasa-bahasa medis yang tidak dipahami oleh Cheshao sama sekali. Sampai-sampai Cheshao salah paham dengan omongan gue. Dia kira gue mengatakan dia jelek. Tangisan Cheshao pun semakin kencang. Cheshao meminta gue tidak menghiburnya jika hanya mengatakan wajahnya jelek. Gue pun mentok dan tidak ada ide lagi. Akhirnya dia menenangkan Cheshao dengan memeluk Cheshao. Dia berkata, "Ada aku." Cheshao auto berhenti dari nangisnya. Dia pun bertanya soal penyakit misofobia gue. Gue merasa penyakitnya sudah disembuhkan karena Cheshao. Cheshao yang terdiam bengong tidak berkata apa-apa. Gue pun merapikan rambutnya Cheshao. Ayah Lin dan Cheshao sudah lumayan tenang saat di perjalanan pulang. Cheshao menyandarkan kepalanya di pundak ayahnya. Dia pun dengan erat memegang tangan ayahnya. Kedua orang ini tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Gue pun merasa lega akhirnya ayah dan anak ini bisa lebih akur. Setelah kembali ke rumah sakit, ibu Cheshao marah besar dengan ayah Cheshao. Dokter Gu berusaha menenangkan ibu Cheshao. Dokter Gu pun meminta Cheshao dan ibunya untuk beristirahat dulu. Dokter Gu terlihat berpikir keras untuk operasi Laolin. Cheshao yang berada di rumah juga membuka album keluarganya. Dia mengambil foto keluarga dan meletakkannya di dompetnya. Dia pun membuat sup untuk ayahnya. Setiba di rumah sakit, seperti biasa, Cheshao dan ayahnya terus-terusan berdebat. Ibunya sampai aneh. Apakah mereka ini ada yang kurang kalau tidak berdebat satu hari saja? Keduanya dengan kompak menjawab, "Iya." Ayah Cheshao bersiap dibawa ke ruang operasi. Ibu dan Cheshao pun menemani dan mengantar ayah Lin ke ruang operasi. Setelah ayah Cheshao masuk ke ruang operasi, Cheshao dan ibunya menunggu dia di luar. Ibu Cheshao terlihat kurang mampu menyembunyikan kesedihannya. Keduanya pun menunggu di depan untuk mendengar hasil operasi. Sedangkan Dokter Gu sedang berjuang melakukan operasi. Dia berjanji dia akan menyelamatkan ayah Cheshao dengan semua cara terbaiknya. Cheshao dan ibunya masih dengan sabar menunggu di luar ruang operasi. Operasi pun berjalan cukup lama, membuat keduanya sedikit khawatir. Keduanya pun membahas soal masa lalu ayah dan ibu Cheshao yang bisa bersama. Cara Cheshao membuat ibunya tenang, ia menggoda satu sama lain supaya tidak terlalu tegang. Cheshao benar-benar tidak menunjukkan wajah khawatirnya. Dia tidak mau ibunya ikut-ikutan tidak tenang. Jadi dia sempat bercanda-canda dan mengganggu ibunya. Saat cahaya lampu operasi menunjukkan warna hijau, mereka dengan cepat menghampiri pintu ruang operasi. Dokter Gu pun mengabarkan operasi sangat berhasil. Setelah selesai semuanya, mereka akan segera mengantarkan Laolin ke kamar pasien. Cheshao dan ibunya sangat bahagia mendengar kabar ini. Cheshao memberikan not ucapan terima kasih kepada Dokter Gu yang dia tempelkan di depan ruang kantor Dokter Gu. Dokter Gu dengan intens memeriksa perkembangan ayah Cheshao. Cheshao yang terus berjaga dan menunggu ayahnya siuman pun sambil melakukan latihan selo. Sesekali Dokter Gu tersenyum melihat apa yang Cheshao lakukan. Dia juga menyelimuti Cheshao yang terlihat ketiduran saat menjaga ayahnya. Chiu-Chiu pun tersenyum melihat apa yang dilakukan Dokter Gu. Biasa, mak comblang garis keras. Dokter Gu masih mengecek perkembangan luka operasi ayah Cheshao yang pulih dengan baik. Dokter Gu pun mengajak Cheshao berbicara di depan. Dokter Gu memberikan sebuah obat yang bagus untuk tulang. Karena dia tahu Cheshao dan ibu Cheshao sudah bekerja keras, serta ayah Cheshao juga salah satu pasien VIP yang memberikan teladan yang baik. Jadi Dokter Gu memberikan obat itu. Dokter Gu juga menyindir soal pacar Cheshao. Cheshao berkata, "Pacar? Mungkin dia sedang dalam proses mengenaliku. Jika dia muncul, aku akan berkata, 'Begitu lama, kemana saja?'
masih tidak muncul. Dr. Gu pun bertanya soal Che Xiao yang berlatih silo. Dia akan membantu Che Xiao untuk melakukan latihan. Gao Xin memperhatikan keakraban Dr. Gu dan Che Xiao, dia pun mulai sedikit kesal. Keesokannya Che Xiao dibuat kaget. Di rumah sakit terdapat permainan musik yang banyak sekali penontonnya. Dr. Gu meminta Che Xiao bermain. Bukankah kau mau latihan untuk ikut tes pertunjukan? Che Xiao pun naik ke atas dan memainkan selo. Dr. Gu terlihat menikmati permainan Che Xiao. Tidak lama Dr. Gu dipanggil karena ada operasi darurat. Che Xiao setelah selesai tidak melihat Dr. Gu. Selanjutnya Che Xiao melakukan tes di sekolahnya dan dia pun lolos melakukan pertunjukan dan bermain selo. Dia sangat berterima kasih dia diberikan kesempatan ini. Di sini Che Xiao mencari Dr. Gu, dia mengajak Dr. Gu untuk makan. Keduanya ke atap dan makan cemilan bersama, di mana Che Xiao mengungkapkan terima kasih sudah membantu operasi ayahnya, serta karena dukungan Dr. Gu dia berhasil masuk di grup musiknya untuk melakukan orkestra. Dia berjanji kepada Dr. Gu dia akan mengundang Dr. Gu untuk menonton penampilannya. Dia merasa kini mereka sudah akrab, dia ingin mengubah cara panggilannya terhadap Dr. Gu. Keduanya memilih nama panggilan. Namun nama panggilan yang dipilih Che Xiao membuat Dr. Gu tidak nyaman dengan panggilan itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyebutnya dengan Dr. Gu saja. Che Xiao meminta Dr. Gu untuk makan keripik kentang dan memintanya untuk tidak terus melipat tangannya. Karena menurut dia gerakan itu sangat tua dan tidak keren sama sekali. Dr. Gao Shi mencari keberadaan Dr. Gu. Dia bertanya kepada Dr. Du. Dr. Du pun mau tidak mau keceplosan berkata Dr. Gu sedang bersama Che Xiao. Gao Shi sangat tidak senang mendengar kabar itu. Selanjutnya Che Xiao menunjukkan tiket konsernya, dia pun memberikan tiket itu kepada orang tuanya. Kebetulan Dr. Gao Shi datang. Dia pun mengundang Dr. Gao. Dr. Gao menyarankan tiket Dr. Gu dititipkan pada dirinya saja karena dia ingin menemui Dr. Gu. Che Xiao dengan polos menyerahkan tiket itu. Dr. Gao pun tiba-tiba berkata di tanggal yang sama mereka ada seminar. Jika terkejar mereka akan pergi menyusul untuk menonton pertunjukan Che Xiao. Dr. Gao Shi pun pergi ke ruangan Dr. Gu dan memberikan kabar jika tanggal sekian ada seminar dan lain-lain. Dr. Gu merasa jika tidak ada urusan lagi di departemen, dia akan pergi ke seminar itu. Dr. Gu berbicara tidak menghadap muka Dr. Gao sama sekali. Dr. Gao pun sekalian memberikan tiket undangan dari Che Xiao. Dr. Gu melihat tiket itu. Dia jadi teringat janji yang diucapkan Che Xiao, di mana Che Xiao pernah berjanji akan mengundang Dr. Gu dalam pertunjukan orkestranya. Dr. Gu pun menyimpan tiket itu di sebuah bukunya. Dia pun tersenyum. Di sini Qiu Qiu bersiap untuk keluar dari rumah sakit dan kebetulan Qiu Qiu segera ulang tahun. Dr. Gu pun berinisiatif ingin merayakan ulang tahun Qiu Qiu sebelum dia pergi. Mereka pun melakukan perayaan kecil-kecilan bersama beberapa dokter dan perawat rumah sakit. Qiu Qiu memberikan beberapa potong kue untuk beberapa dokter di sana dan dia memberikan kue untuk Che Xiao juga. Tidak lama dia memberikan kue juga untuk Dr. Gu. Gao Shi sedikit tidak senang Qiu Qiu lebih dekat dengan Che Xiao. Saat ingin makan kuenya, Dr. Gao memberikan sendok khusus kepada Dr. Gu. Che Xiao merasa obsesi Dr. Gu terhadap kebersihan memang susah disembuhkan. Dr. Gao berkata kebiasaan mereka berdua memang sama. Dr. Gu dengan cepat meletakkan sendok itu dan menggunakan sendok sekali pakai. Karena omongan Dr. Gao, para perawat dan dokter di sana pun sedikit meledek dan tersenyum. Karena mereka mengira Dr. Gao dan Dr. Gu pasangan serasi di rumah sakit itu. Dr. Gu terlihat tidak nyaman dengan suasana ini, dia pun dengan cepat mendekati Qiu Qiu. Dia sangat tidak ingin Che Xiao salah paham dengan kedekatannya bersama Dr. Gao. Che Xiao pun jadi sedikit canggung dan bingung dengan suasana ini. Saat Che Xiao keluar dari ruangan, Dr. Gu terlihat memperhatikan Che Xiao terus. Dr. Gao pun mengajak Dr. Gu berbicara. Dr. Gu meminta Dr. Gao kembali duluan. Qiu Qiu menyadari sesuatu, dia pun berbisik kepada Dr. Gu. Dia berkata kalau dia tahu Dr. Gu menyukai Che Xiao. Karena Dr. Gu berubah setelah Che Xiao datang, Qiu Qiu sadar jika Dr. Gu sering tersenyum kepada Che Xiao. Selanjutnya Qiu Qiu bersiap untuk pulang. Dr. Gu dan Che Xiao mengantar Qiu Qiu. Che Xiao memberikan hadiah boneka sangat besar. Dr. Gu memberikan sekumpulan buku yang bermanfaat. Qiu Qiu juga menyiapkan hadiah untuk mereka berdua. Dia meminta mereka membukanya saat dia pergi nanti. Mereka pun menuruti permintaan Qiu Qiu.
Saat keduanya selesai mengantar Qiu Qiu, Xiao melihat gambar yang diberikan Qiu Qiu. Dia pun bertanya siapa yang digambar di sampingnya. Dia penasaran dengan gambar Dr. Gu. Tapi Dr. Gu berkata bahwa dia sudah berjanji kepada Qiu Qiu bahwa dia tidak akan memperlihatkan kepada orang lain. Xiao pun semakin penasaran. Saat Dr. Gu diam-diam ingin melihat, Xiao ingin mengambilnya. Dr. Gu pun menghalangi. Xiao melompat untuk mengambil gambar itu. Dr. Gu pun menahan Xiao dan berkata, jahitannya belum lepas, jadi jangan lompat-lompat. Dr. Gu pun menunjukkan perhatiannya kepada Xiao. Xiao auto merasa sedikit kepanasan dengan perhatian Dr. Gu. Dr. Gu melihat gambar yang diberikan Qiu Qiu. Gambar itu adalah gambar di mana Dr. Gu menyelimuti Xiao. Dr. Gu tersenyum melihat hadiah dari Qiu Qiu. Selanjutnya Dr. Gu ingin melepaskan jahitan Xiao. Dia ingin menjelaskan bahwa dia dan Gao Shi hanya teman biasa. Xiao malah tidak mendengar ucapan Dr. Gu dan hanya mengeluh kesakitan. Setelah selesai membuka jahitan, Dr. Gu pun memberikan plester. Dia sekali lagi menjelaskan hubungannya dengan Dr. Gao. Xiao sempat bingung dengan omongan Dr. Gu. Dr. Gu pun menjelaskannya lagi. Dia berkata, dia dan Dr. Gao hanya kolega, kedepannya juga akan tetap jadi kolega. Xiao pun mengira Dr. Gu mengatakan itu takut dirinya menyebarkan rumor. Dr. Gu speechless kalau Xiao tidak mengerti kode dari dirinya. Xiao berkata dia tidak akan menyebarkan gosip. Lagian ayahnya sudah mau keluar dari rumah sakit, jadi dia tidak bisa melakukan itu lagi. Dia pun mengingatkan kembali tiket yang dia berikan. Dia pun meminta Dr. Gu untuk menonton penampilan orkestranya. Namun Dr. Gu sedikit kecewa karena Xiao meminta Dr. Gu datang bersama Dr. Gao. Dr. Gu pun berkata dia ada seminar. Dia akan menyusul jika cepat selesai. Saat Dr. Gu ingin beres-beres, Xiao ingin membantu. Xiao malah hampir terjatuh. Keduanya pun jadi saling pandang. Kecanggungan terjadi. Xiao pun dengan cepat berpamitan dan pergi dari ruangan perawatan. Xiao merasa jadi gugup banget saat di dekat Dr. Gu. Xiao dan keluarga pun bersiap untuk keluar dari rumah sakit. Ibu Xiao pergi meminta nomor Dr. Gu. Saat ibunya kembali, Xiao mengira ibunya kena tolak. Rupanya ibunya dapat dengan gampang memperoleh nomor kontak pribadi Dr. Gu. Di sini terlihat Dr. Gu datang berkunjung sebelum melakukan operasi. Dia memberikan sebuah catatan kepada Xiao. Dr. Gu pun pergi. Namun dia masih sempat menghadap ke belakang dan Xiao melambaikan tangannya kepada Dr. Gu. Dr. Gu pun terlihat mengupdate jadwal kemo Laolin. Xiao membaca catatan yang diberikan oleh Dr. Gu. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merawat ayahnya. Dia pun menambah kontak Dr. Gu. Namun Dr. Gu men-setting akunnya untuk tidak menerima permintaan pertemanan dari siapapun. Dr. Gu selesai melakukan operasi. Dia diminta untuk istirahat. Namun Dr. Gu meminta jadwalnya jangan diubah karena dia harus merawat pasien kemo. Namun perawat aneh, itu kan pasien Dr. Gao. Gue dengan cepat memberikan alasan hanya bantu mengawasi saja. Xiao dan keluarga kembali ke rumah sakit untuk melakukan kemo. Xiao bertemu dengan Dr. Gao. Dr. Gao yang memang sensi dengan Xiao menjawab Xiao dengan sangat-sangat jutek. Xiao sampai bingung kenapa Dr. Gao bersikap demikian ya. Respon Dr. Gao semakin jutek saat dia konsultasi lagi. Karena ayahnya tidak mau makan sama sekali. Xiao menemui jalan buntu. Dia pun menelpon Dr. Gu, namun nomornya tidak bisa dihubungi. Ibu dan Xiao kebingungan karena ayah Xiao masih tidak mau makan. Xiao pun mengirim pesan kepada Dr. Gu. Tidak lama, Dr. Gu pun datang ke ruangan ayah Xiao. Dia pun menyarankan ayah Xiao untuk makan. Akhirnya Xiao dan keluarga mendapatkan solusi apa yang ingin dimakan oleh Laolin. Xiao dengan cepat pergi membeli makanan untuk Laolin. Laolin pun sudah mau makan. Dr. Du yang datang berkunjung berkata bahwa Dr. Gu masih sempat ke ruangan Laolin, berarti dia sangat perhatian dengan keluarga Xiao. Padahal dia untuk ke toilet saja tidak sempat, tapi masih menyempatkan diri menghampiri Xiao. Xiao dan keluarga tahu kalau Dr. Gu sibuk mengurus pasien karena ada kecelakaan yang terjadi dan banyak pasien yang membutuhkan pertolongan. Saat di rumah, Xiao mengirim pesan kepada Dr. Gu dan mengucapkan terima kasih lagi. Saat Dr. Gu ingin membalas pesan itu, dia ditepuk oleh Dr. Yen sehingga dia salah mengetik dan mengirim pesan itu. Xiao aneh dengan balasan yang diberikan oleh Dr. Gu. Xiao pun terlihat fokus latihan selonya.
Dokter Gu pun melihat tiket yang diberikan oleh Xiao. Lin Xiao siap melakukan penampilan orkestranya. Saat dia bersiap, rupanya tangan Xiao bergetar hebat sehingga membuat dirinya tidak bisa bermain dengan baik. Dia pun diminta untuk tidak menjadi pemain selo. Xiao sedih dan kecewa dengan apa yang dia alami. Akhirnya Xiao kembali bermain triangle. Dokter Gu yang saat itu memang datang untuk menonton pertunjukan Xiao, dia juga sedikit kaget melihat Xiao berada di belakang dan tidak memainkan selo. Saat pertunjukan selesai, Dokter Gu menuju ke atas panggung untuk menghampiri Xiao. Namun Xiao di sini tidak sengaja menabrak salah satu selo pemain. Dan pemain itu memarahi dan mengejek Xiao, serta dia meminta ganti rugi. Dokter Gu yang memang dikenali oleh kepala sekolah Xiao, dia pun dipanggil dan diperkenalkan kepada anaknya. Xiao pun akhirnya menyadari jika Dokter Gu datang untuk menonton pertunjukan. Pemain yang memang menghina Xiao bertanya, memang ada yang mau menonton permainanmu? Dokter Gu dengan cepat menjawab, saya bersedia. Dokter Gu pun membela Xiao, sehingga orang yang menghina Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Xiao pun berkata kalau Dokter Gu adalah fansnya. Dokter Gu mengiyakan dan menarik Xiao untuk keluar dari ruangan itu. Xiao tersenyum melihat Dokter Gu kini menjadi penggemarnya. Xiao di sini awalnya mengira jika Dokter Gu datang menonton karena undangan kepala sekolahnya. Padahal Dokter Gu ingin menjelaskan, namun Xiao tidak berhenti bacot terus. Dokter Gu pun tidak ada kesempatan mengatakan jika dia datang demi Xiao. Di sisi lain, Dokter Gaushi pergi menemui ayah dan ibu Kuei karena dia diundang untuk makan malam bersama. Tapi ibunya tidak berhasil menghubungi Kuei dan Kuei malah pergi menonton pertunjukan musik. Gaushi pun akhirnya menceritakan jika kini Dokter Gu sudah berubah dan sedang dekat dengan keluarga pasien. Dokter Gu mengantar Xiao pulang. Dia tiba-tiba memegang pergelangan tangan Xiao. Dia menyarankan Xiao untuk pergi memeriksa pergelangan tangannya dan meminta dia membawa ke dokter ortopedi. Xiao yang mengira hal lain tiba-tiba ngambek sedikit. Dia salah duga. Dia kira Dokter Gu perhatian dalam hal romantis. Rupanya Dokter Gu mengeluarkan kata-kata medis yang membingungkan bagi Xiao. Tidak lama Dokter Gu pun melepaskan jasnya. Dia memakaikan jas itu untuk Xiao. Xiao merasa sedikit senang. Keduanya pun sudah tiba di depan rumah Xiao. Xiao pun pamit masuk ke dalam rumahnya. Namun dia tidak sengaja menabrak sepeda depan rumah. Aduh, Xiao ya, saltingnya itu unik loh. Selalu membuat kehebohan unik ketika dia di dekat Dokter Gu. Dokter Gu melihat Xiao meminta pertemanan pada akun pribadinya. Dokter Gu pun tersenyum dan dengan cepat menerima permintaan pertemanan itu. Saat di dalam rumah, Xiao melihat ada sebuah tiket jatuh dari jas Dokter Gu. Akhirnya Xiao tahu kalau Dokter Gu datang ke pertunjukan itu karena undangan dari dirinya. Dia pun melihat ke jendela. Dia menelpon Dokter Gu, bertanya kenapa masih belum pergi. Dokter Gu memang sengaja menunggu sampai lampu kamar Xiao menyala. Xiao berterima kasih dengan apa yang dilakukan Dokter Gu kepadanya. Xiao berkata jas Dokter Gu lupa dia kembalikan. Dokter Gu berkata kapan-kapan bisa dikembalikan. Dia pun meminta Dokter Gu untuk segera pulang karena Dokter Gu besok pagi harus bekerja. Keduanya saling mengucapkan selamat malam. Setelah itu Xiao mendapatkan notif jika Dokter Gu meminta pertemanan juga. Xiao berkata dia akan mengembalikan jas Dokter Gu setelah selesai dicuci. Dokter Gu memintanya untuk tidak mencucinya. Wah, nampaknya Xiao sudah mulai kesenangan nih. Sepertinya benih-benih cinta sudah mulai tumbuh di hari hati keduanya. Saat Dokter Gu tiba di rumah, dia sibuk melihat ponselnya. Ayah dan ibunya memanggil dia dan mengajaknya berbicara. Ayah dan ibunya meminta Dokter Gu untuk memikirkan soal pernikahan dan pasangan. Ayah dan ibu gue dengan tegas meminta Dokter Gu untuk tidak terus-terusan memikirkan karir. Harus segera cari pasangan. Mereka juga meminta Dokter Gu untuk bersama Kaushi. Karena menurut orang tuanya, dari segi keluarga dan ekonomi mereka itu sepadan. Apalagi keduanya sama-sama dokter. Dokter Gu dengan tegas berkata kalau dia tidak memikirkan rencana itu sama sekali. Dan belum ada rencana untuk menikah. Selain itu dia dan Kaushi hanya kolega saja. Saat Dokter Gu selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Dia terlihat mencari sewaan rumah. Dia tidak mampu tinggal sama orang tuanya yang menuntutnya terus-menerus menikah dengan Kaushi. Keesokannya Dokter Gu terlihat membawa banyak sekali barang-barangnya. Dia tidak berniat untuk pulang. Dia pun teringat Xiao. Dia mengirim pesan kepada Xiao dan meminta Xiao mengantar jasnya di rumah sakit hari ini.
Cisau dengan semangat untuk pergi mencuci jas Dokter Gu. Namun saat dia mencoba mencucinya, warna jasnya pun berubah. Rupanya Cisau salah menggunakan cairan. Dia malah menggunakan cairan pel lantai. Dia bertanya kepada ibunya siapa yang menaruh perangkap di sini. Soalnya botolnya sama saja. Ibunya malah aneh kenapa ini anak tiba-tiba cuci baju. Padahal tidak pernah dia melakukan hal ini. Lagian jas harus diuap bukan dicuci seperti ini. Ibunya juga semakin aneh. Kenapa Cisau ada baju yang berukuran besar? Dan ibunya juga merasa ini bukan baju Cisau. Cisau dengan cepat mengusir ibunya pergi dan berkata dia akan mengurus semuanya sendiri. Cisau pun pergi ke rumah sakit, dia membawa jas Dokter Gu. Dia mencari keberadaan Dokter Gu. Setelah dia menemukannya, dia melambaikan tangannya. Dokter Gu meminta Cisau untuk menunggunya. Perawat dan dokter lain diam-diam mengajak Dokter Gu. Dokter Gu pun menghampiri Cisau. Saat keduanya berjalan di sepanjang rumah sakit, Kaoshi melihat hal itu. Tentu saja hal ini membuat Kaoshi sangat kesal. Dokter Gu dan Cisau pun berada di ruang kantor. Cisau mengembalikan jas Dokter Gu. Namun jas Dokter Gu sudah berubah warna. Tidak lama Dokter Gu meminta Cisau mengulurkan tangannya. Cisau mengira Dokter Gu ingin menghukumnya seperti Laolin. Rupanya Dokter Gu memeriksa pergelangan tangan Cisau. Dia pun memberikan nomor antrian dokter ortopedi. Cisau mengucapkan terima kasih karena Dokter Gu sudah bersedia mengantri untuk dirinya. Dokter Gu pun malu-malu dan berkata kalau Xiaodu lah yang melakukan hal itu. Untuk membalas kebaikan Dokter Gu, Cisau pun menawarkan diri mengambil air untuk Dokter Gu. Namun saat Cisau ingin kembali membawakan minuman itu, dia bertemu dengan Dokter Gao. Dokter Gao pun terlihat memarahi Cisau yang dianggap mengganggu kesibukan para dokter di rumah sakit itu. Dia meminta jika Cisau ada keperluan tentang kemo ayahnya, dia harus mencari Dokter Gao saja. Karena Dokter Gao adalah dokter penanggung jawab ayahnya. Dia pun mengambil minuman yang dibawa Cisau. Dia berkata dia yang akan menyerahkan hal itu kepada Dokter Gu. Cisau pun dengan cepat mengejar Dokter Gao. Namun Dokter Gao dengan cepat masuk ke ruangan Dokter Gu. Cisau aneh. Kenapa Dokter Gao bersikap demikian dengan dirinya ya? Dia juga jadi bingung karena tasnya ketinggalan di dalam ruangan Dokter Gu. Saat Dokter Gao masuk ke ruangan Dokter Gu mengira itu Cisau. Kaoshi berkata jika Cisau ada urusan mendadak jadi langsung pergi. Dokter Gu terlihat tidak percaya karena Dokter Gu melihat jika tas Cisau tertinggal di atas mejanya. Gaoshi pun mengeluarkan jurusnya, dia pura-pura membahas soal kerjaan. Dokter Gu merasa Gaoshi sengaja mendekatinya. Dia pun mengeluarkan kertas supaya Gaoshi berdiri agak menjauh dari dirinya. Dokter Gu juga tidak benar-benar memperhatikan Gaoshi. Gaoshi penasaran dengan kedekatan Dokter Gu dan Cisau. Dokter Gu menjawab jika memang mereka cukup dekat. Kaoshi tidak mau bertanya lebih jauh lagi, dia pun memilih untuk pergi. Cisau yang memang sedang menunggu di atap sambil bermain game. Dokter Gu menghampirinya, dia membawakan tas Cisau. Cisau berkata, kenapa banyak sekali yang kalian bahas? Karena Cisau sudah lama menunggunya. Dokter Gu pun berniat mentraktir Cisau makan siang. Cisau setuju dengan tawaran Dokter Gu. Saat keduanya tiba di restoran tempat makan, Dokter Gu yang memang mengutamakan kesehatan, malah membawa Cisau makan bubur dan meminum minuman tawar. Karena bagi Dokter Gu ini baik untuk kesehatan. Cisau benar-benar dibuat speechless. Dokter Gu akhirnya sadar kalau Cisau terdiam. Dia bertanya, apa mau pindah saja? Cisau dengan cepat menjawab, tidak perlu, saya sudah ditraktir. Tidak baik melakukan permintaan. Dia juga diminta menggunakan hand sanitizer. Dan Dokter Gu juga mengajarkan cara menggosoknya. Cisau cuma bisa diam dan menurut saja. Dokter Gu pun meminta penebusan kesalahan yang dibuat Cisau terhadap bajunya. Dia meminta Cisau membantunya mencari rumah karena dia ingin pindah rumah. Cisau merasa hal itu sangat mudah. Dia akan membantu Dokter Gu mencarikan rumah yang bagus. Selanjutnya terlihat Cisau sudah selesai melakukan konsultasi dengan dokter tulang. Dia diminta untuk istirahat selama 1,5 bulan. Dokter Gu pun meminta Cisau istirahat dan tidak boleh memainkan selo dulu. Nampak dari raut wajah Cisau dia sangat sedih diminta berhenti main selo sejenak. Saat Cisau di rumah dia terlihat kesal dan sedih. Akhirnya dia melampiaskan semuanya dengan berlatih selo lagi. Dokter Gu menelpon ibunya. Awalnya dia basa-basi tanya soal ayah Cisau. Dia pun mendengar keributan suara musik yang cukup berantakan. Akhirnya Dokter Gu tahu kalau Cisau sedang berlatih selo.
Dokter Gu pun menelpon Xiao. Dia bertanya apakah Xiao ada beristirahat dan lain-lain. Xiao pun berbohong. Akhirnya Dokter Gu meminta Xiao mengeliskan beberapa rumah sesuai keinginan Dokter Gu. Dia meminta Xiao kirim malam ini juga di emailnya. Hal ini Dokter Gu lakukan supaya Xiao punya kegiatan dan tidak berlatih selo. Xiao pun melakukan sesuai permintaan Dokter Gu karena memang dia sudah berjanji kepada Dokter Gu. Dia sampai mengubah nama kontak Dokter Gu karena Dokter Gu sangat kejam terhadap dirinya. Xiao pun sudah memisahkan sesuai permintaan Dokter Gu. Dia pun terlihat sangat kecapean. Dokter Gu menelponnya dan memastikan Xiao tidak latihan selo. Dia pun berkata karena ini dipilih oleh Xiao, dia meminta Xiao menemaninya untuk mensurvei beberapa rumah rekomendasi yang diberikan Xiao. Awalnya Xiao terlihat keberatan. Dokter Gu mengeluarkan beberapa jurus yang membuat Xiao menjadi tidak enakan jika tidak menemani Dokter Gu untuk survei rumah. Akhirnya Xiao pun setuju. Dia meminta Xiao tidur selama 8 jam. Xiao berkata, dia sudah tidak menjadi orang normal. Dia ingin tidur selama 14 jam karena tidak tidur sehari semalam. Dokter Gu mengetahui trik Xiao. Dia tahu Xiao ingin tidur 8 jam, sisanya mau dipakai buat latihan. Dokter Gu akhirnya tetap ngotot dia akan menjemput Xiao besok pagi jam 8. Saat keesokan paginya, Xiao sudah sengaja bangun pagi supaya sempat latihan. Dokter Gu tiba-tiba menelpon dan memajukan jam ketemuannya. Xiao benar-benar kesal sekali, dia benar-benar ingin membunuh Dokter Gu. Namun dia tidak bisa menolak. Akhirnya dia pun bersiap dan keluar dari rumah. Dokter Gu sudah menunggunya di depan. Dia pun dengan pasrah masuk ke dalam mobil. Dokter Gu pun memberikan sarapan. Xiao mengira Dokter Gu merasa bersalah dan menyiapkan dirinya sarapan. Dia menunggu permintaan maaf Dokter Gu yang sudah menyiksanya. Namun Dokter Gu malah mengucapkan terima kasih. Dokter Gu tidak merasa bersalah sama sekali. Xiao pun semakin kesal. Keduanya pun mengunjungi beberapa rumah. Xiao terlihat sangat semangat menjelaskan rumah-rumah tersebut. Dia sengaja melakukan ini supaya Dokter Gu segera selesai melihat-lihat rumah. Jadi dia punya waktu untuk latihan selo kembali. Dokter Gu melihat dengan sekeliling rumah yang dipromosikan Xiao. Dia tidak menunjukkan excited yang berlebihan. Jadi dia melihat dengan seksama seluruh sudut rumah dan lain-lain. Pokoknya dia tidak gopoh dan sangat tenang. Apalagi Dokter Gu sangat tidak suka sesuatu yang tidak bersih. Jadi dia cukup cerewet. Dan dia tidak mau asal-asalan untuk tempat tinggalnya. Xiao yang terlihat terburu-buru, dia pun minta Dokter Gu segera memesan rumah asal-asalan saja. Jadi dia punya waktu untuk pulang dan latihan. Dokter Gu pun langsung auto sinis memandang Xiao. Xiao dengan cepat memperbaiki kata-katanya. Dokter Gu masih menolak pilihan rumah ini. Dia memberikan alasan kenapa dia tidak mau mengambil rumah ini. Dia berkata tidak cocok. Xiao kesal, dia memilih pergi dan ngambek. Dokter Gu pun mengejar Xiao. Xiao meluapkan amarahnya karena Dokter Gu terlihat mengganggunya terus. Dokter Gu pun mengaku memang dia sengaja melakukan ini. Xiao makin kesal. Dokter Gu berkata, kalau kau istirahat dan tidak latihan selo, aku pasti akan mencari rumah sendiri tanpa mengganggumu. Xiao merasa Dokter Gu tidak mengerti dia. Dia merasa dia sudah ketinggalan dengan teman-temannya, jadi dia harus lebih ekstra. Dokter Gu merasa tidak perlu buru-buru. Nanti malah hasilnya tidak baik. Bagi Dokter Gu, tangan musisi itu sangat berharga, jadi harus dirawat dengan baik. Dia ingin Xiao menjaganya. Apalagi Dokter Gu juga salah satu fans Xiao. Xiao auto luluh dengan kata-kata Dokter Gu. Mereka pun melanjutkan mencari rumah lagi. Mereka kembali berkeliling dan akhirnya Dokter Gu menyetujui untuk menyewa rumah pilihan terakhir ini. Setelah mendengar harga sewaan yang cukup mahal, Xiao berusaha menawar. Dia pun meminta Dokter Gu untuk turun dan berkeliling komplek dulu. Dia ingin berbicara dengan agennya. Dokter Gu pun menurut, namun dia tunggu di depan dan tak berkeliling. Xiao pun mengeluarkan jurus rayuannya. Dia berkata Dokter Gu adalah pacarnya. Meskipun Dokter Gu adalah seorang dokter, uangnya tidak banyak. Harus membiayai dirinya dan orang tuanya dan lain-lain. Dokter Gu pun kaget dengan apa yang diucapkan Xiao. Xiao semakin menjadi. Dia berkata Dokter Gu itu menggunakan barang imitasi dan lain-lain. Dia berkata juga Dokter Gu membutuhkan banyak biaya untuk menikahinya. Dia hanya pencitraan di depan orang tua Xiao supaya disetujui. Pokoknya aneh-aneh deh kata-kata yang dilontarkan Xiao. Supaya agen itu luluh dan memberikan potongan.
Dokter Gu pun tersenyum akan kata-kata yang dikeluarkan oleh Chu Xiao. Akhirnya Chu Xiao berhasil deal dan mendapatkan potongan harga dari agen dan pemilik rumah. Dokter Gu pun mendekat ke mereka berdua. Sang agen terus-terusan mendoakan yang terbaik dengan hubungan mereka. Chu Xiao salting dan dengan cepat membawa Dokter Gu untuk pergi. Dalam perjalanan, Dokter Gu terus memperhatikan Chu Xiao. Chu Xiao agak salting dilihatin oleh Dokter Gu. Dokter Gu pun menyindir beberapa kata yang diucapkan Chu Xiao bersama agen properti tadi. Chu Xiao akhirnya tahu kalau Dokter Gu menguping. Dia sengaja berkata begitu dan meminta Dokter Gu pergi. Dia takut Dokter Gu tidak bisa acting, makanya dia meminta Dokter Gu untuk tidak di sana. Dokter Gu merasa dia bisa berakting dengan baik kok. Chu Xiao langsung terdiam. Pihak agen properti pun menelpon. Dokter Gu meminta agen properti memberikan surat kontrak sewanya menggunakan email saja. Saat surat itu masuk ke email Dokter Gu, kebetulan Dokter Gao masuk ke ruangan kantor Dokter Gu. Dia melihat ada email kontrak rumah masuk. Selanjutnya Dokter Gu mengantar Chu Xiao bertemu dengan temannya. San aneh, siapa yang mengantar Chu Xiao? Chu Xiao dengan polos berkata itu Dokter Gu. Dia menemani Dokter Gu mencari rumah. San pun super kepo. Dia ingin Chu Xiao menjelaskan semuanya dengan detail. Setelah mendengar cerita Chu Xiao, San tahu kalau Dokter Gu menyukai Chu Xiao. Chu Xiao tidak percaya dan dia merasa tidak mungkin. San merasa kasihan terhadap Dokter Gu yang bertemu Chu Xiao yang super tidak pekaan ini. Kebetulan sekali Dokter Gu mengirim pesan. San pun merebut ponsel Chu Xiao dan dia membalas pesan Dokter Gu. Chu Xiao kaget. San membalas dengan emot malu dan emot hati. Rupanya Dokter Gu mengajak Chu Xiao besok untuk bertemu dengan agen properti. Tapi San membalas tidak ada waktu. Chu Xiao yang tidak bisa berbohong berkata dia ada waktu dan lain-lain. Dia pun berkata yang menjawab pesan Dokter Gu tadi adalah temannya. Keduanya pun janjian untuk pergi makan besoknya. San merasa Chu Xiao terlalu gampang. Dia tidak mau nanti Chu Xiao malah dikuasai oleh pria. Intinya dia minta Chu Xiao tarik ulur, namun Chu Xiao sudah terlanjur kasmaran. Di rumah sakit Dokter Gu terus-terusan tersenyum gak jelas sampai-sampai Xiaodu mengira Dokter Gu sudah gila. Sedangkan di rumah Chu Xiao pun teringat momen-momen perhatian yang diberikan Dokter Gu terhadap dirinya. Karena omongan San, Chu Xiao benar-benar tidak bisa tidur dan terus memikirkan Dokter Gu dan perlakuan Dokter Gu. Keesokan paginya Chu Xiao keluar kamar. Laolin pun mengetahui kalau Chu Xiao itu tidak tidur semalaman. Makanya terlihat sangat lesu. Chu Xiao pun tak tahu berbicara apa dan membuat ayahnya semakin bingung. Dokter Gu pun mengirim pesan. Chu Xiao pun berpura-pura mencari gelas dan ingin minum. Dia kembali ke kamar. Laolin berbicara kepada ibu Chu Xiao. Dia merasa kalau Chu Xiao sepertinya sedang terjerumus pacaran dini. Chu Xiao berbunga-bunga mendapatkan pesan dari Dokter Gu. Dia membaca pesan sambil tersenyum. Dia pun membayangkan semua kata-kata yang dilontarkan Dokter Gu semua adalah kata-kata romantis. Dia kesal gara-gara omongan San, dia jadi membayangkan yang aneh-aneh. Selanjutnya di sini terlihat Gaoxin menelpon ibunya Dokter Gu. Dia pun berkata kalau Dokter Gu berencana pindah rumah. Karena hal itu Dokter Gu pun ditelepon oleh ibunya, di mana ibunya menghampiri dia karena tahu Dokter Gu mau pindah rumah. Ibunya pun memaksa Dokter Gu untuk pulang karena ayahnya sedang menunggu di rumah. Dokter Gu pun tidak bisa menolak. Akhirnya dia harus menurut. Dia mengirim pesan kepada Chu Xiao kalau dia akan sedikit terlambat. Chu Xiao pun sudah tiba di tempat agen properti. Dia menunggu Dokter Gu di sana. Sedangkan Dokter Gu ditahan orang tuanya. Sehingga dia tidak bisa menemui agen properti. Itu dia review part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part selanjutnya. Jangan lupa terus kita review dari Cece ya. Bye bye.